kan itu ya kita tahu peruntukannya ketika di mana. Iblis itu paham Alkitab tapi tidak tahu peruntukannya untuk di mana. Nah, kau cuma seperti iblis itu, kau kulihat pintar sekali membaca Alkitab, tapi kau tidak tahu jalan ceritanya. Ya, tidak tahu alur ceritanya yang sebenarnya. Kau lompat sana, lompat ini, comot sana, comot. Kau ambil ayat sana untuk kau pasangkan di sini. Ya, akhirnya berantakan seperti Quran kau jadinya. Ya, di sana ada, di sini ada. Alkitab itu berurutan cuma. Ya. Ini diskusi apa curhat ini? Mengambil ini, biar dia kau curhat harus dulu, tahu kasihan, jalan ceritanya. Kasihanilah dia. Siapa yang dikatakan adalah iblis adalah Yesus sudah jelas mengatakan di Matius maupun di Injil Yohanes, siapa yang tidak menghendaki kematiannya di kayu salib dan penderitaannya seperti yang diinginkan Simon, dia adalah iblis karena dia menghalang-halangi jalan Tuhan. Jadi orang Muslim ya sangat suka sekali salib itu tidak terjadi. Ya, jadi itu apa kata Yesus tentang itu? Bukan saya loh yang ngomong cuma. Ya, enyahlah kau iblis. Ya, itu kau mau menghendaki, kau mau menghalangi jalan Tuhan. Ya, Mesias itu harus mati dan menderita cuma. Bukan enak-enak aja diterbangkan. Itu kata Yesus. Keimanan Kristen mengakui penderitaan dia, lambang kami salib. Di mana mau kau bilang kami itu adalah penyesat antikristus? Sudah, Pak Laskar, sudah 2 kami menit. makan roti, ya. Makan daging Yesus, minum cawan yang berisi darah Yesus sebagai korban tebusan untuk kami. Ya, jangan ngamuk dulu. Oke, udah. Atur timer kayaknya ya. Terlalu lama curhatnya dia. Kau ada yang bisa moderator. Kau kalau ngomong nggak sadar diri. Kamu jangan kemana-mana ya. Kamu jangan lari, jangan kabur ya, di sini aja. Ada enggak yang bisa kita beberapa kali berhadapan. Ada yang bisa udah. Pakai timer dong. Jadi yang anti Kristen itu siapa? Siapa bisa pakai kawan-kawan? Jangan tunggu dulu. Yang mengikuti jenggotnya. Dengarkan dulu. Tapi menyangkal diri. Tanda-tanda ini mau diatur loh. Mau diatur. Tanda-tanda mau lari kalau begini. Tanda-tanda lari Kak, lari kaci ya. Ada yang bisa? Kalau tidak saya langsung gas ini. Gas. Oke, baik. Justru iblis yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Saya kasih dalilnya. Ya, dengar. Saya kasih dalilnya ya. Iblis mengaku Yesus itu Tuhan. Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 41, Matius 8 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 28. Iblis yang mengajarkan ke dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang jadi anak Tuhan. Yesus adalah anak Tuhan. Yesus adalah anak manusia. Aku adalah manusia. Mi antropos. Yesus mengaku dirinya adalah anak manusia. Iblis mengaku Yesus anak Tuhan. Kristen sekarang mengaku Yesus itu anak manusia atau anak Tuhan? Anak Tuhan. Berarti iblis dan Kristen sama-sama, ajarannya sama. Pahami itu. Jelas sekali. Antikristus adalah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tanya orang Kristen hari ini, Yesus itu manusia atau Tuhan? Mulutnya akan mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka adalah kaki tangan iblis. Jelas dalilnya. Yesus mengaku dia sebagai anak manusia, tapi Kristen menuhankan Yesus karena mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Oke? Jadi antikristus itu adalah Kristen. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia. Allah bukan anak manusia. Yesus adalah manusia. Yesus adalah anak manusia. Siapa yang menuhankan Yesus manusia ini pasti antek-antek iblis. Si kucluk. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. 2 menit Dalbo, 2 menit. Itulah penyesat itu dan itulah antikristus itu. Penyaliban itu adalah
rekayasa iblis. Iblis merasuki Yudas. Kalau Yudas tidak dirasuki setan, Yudas tidak berkhianat. Kalau Yudas tidak berkhianat, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, Kristen tidak punya Tuhan. Paham? Betul. Paham? Jadi rekayasa penyaliban terhadap Yesus itu adalah rekayasa setan. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus bukan manusia tetapi Tuhan, dan itu adalah Kristen. Demikian. Ya, oke Juma. Ya, lagi-lagi kau seperti Silakan. Saya mohon pakai data ya. Anda nggak pakai Jangan data curhat. dari tadi. Jangan curhat, pakai jangan data. Ya, data. Iya, semua ada di member gereja. Ya. Jadi begini Juma, kamu kulihat pintar mengambil ayat-ayat. Jangan curhat. Jangan curhat. Kamu jawab tadi, kamu adalah antikristus. Bantai itu, jangan curhat. Ya sudah aku bilang tadi. Ya. Jangan curhat. Di Matius, ya, di Matius Yohanes, berapa? di Injil semuanya. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Wah, Yohanes kamu berapa? cuma itu aja. Matius berapa? Ya. Saya Yohanes berapa? Matius berapa? Mengatakan enyahlah kau Simon. Ya. Iya, iya. Kamu jangan nggak mau Yohanes ngambil berapa ya kita mau baca? Iya, saya ngambil bantah. itu. Saya bantah dalilmu. Silakan Anda tunjukkan dalil, coba saya bantah carikan dalil. dulu. Ketika Petrus menghalangi Yohanes, Petrus Dalil. Nah, Host, makanya ditegaskan. Moderator apa tahan kata dia, Yesus? silakan. Ya saya moderatorin. Pakai data. apa katanya Yesus? Pakai data, di mana itu datanya? Itu ada di Injil. Injil berapa? Matius. Kasih waktu Matius saya. berapa? Kasih Di waktu Injil saya juga waktu. yang mengatakan Kristen antikristus. Injil Ya, juga yang makanya katakan itu. Kamu sudah mempersiapkan narasi kamu semua. Berarti Jadi kamu nggak ada persiapan. Katanya anak Tuhan. Katanya punya roh halus. Roh kudus semua mana, weh? Cuma Roh kudus semua mana? Hantu halusmu pakai, Tahu Bang. nggak, kenapa iblis itu Curhat doang dia, ketika Bang. bertemu Nggak apa-apa lah, dengan- buat mainan aja lah. ketika Curhat. iblis bertemu dengan Yesus, apa katanya? Apa urusanmu, hai Yesus anak Buat Allah? mainan aja nggak apa-apa. Curhat. Wah, itulah. Karena kamu Juma ya. Curhat. Data Kamu mana sudah data. mempersiapkan. Data. Markus Data. 5, orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Itu Markus 5 yang kamu maksud. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Begitu Ya. setannya keluar, dia tidak nyembah lagi. Baca Markus 5. Jadi hari Iya, ini yang apa menyembah katanya? Yesus Apa adalah orang yang katanya? kerasukan Apa katanya setan. Yesus? Kamu tahu nggak setan itu makhluk apa? Setan itu makhluk apa? Setan itu Makhluk surga. yang masuk ke dalam tubuh orang yang menyembah Yesus itu setan. Oh, kamu curang. Itu hantu suci itu. Tadi kamu diam. Iya, karena kamu Tadi tidak saya kasih diam. data. Iya, Kamu itu kasih tadi data, datanya curhat. ada di Injil. Saya nggak paham ayatnya. Enggak nangis. Iya, Belum bukan. apa-apa Ada. sudah nangis. Karena kamu Juma, saya nggak megang. Saya nggak megang Alkitab. Loh, saya juga nggak pegang, tapi saya tahu. Iya, Kenapa? karena Karena kamu- saya ada Roh karena Kudus, kamu ada hantu Karena suci. kamu sudah di mengambil tubuhmu. ayat-ayat yang udah kau Lah, lah, persiapkan. lah. Ya, kamu Dimana-mana sendiri cuman ambil. itu Kenapa aja, kamu nggak Juma. gunakan? Kamu Kitabmu tidak sendiri kenapa kamu nggak paham? Saya bukan Kamu orang sendiri kenapa pendebat. nggak paham? Saya tidak orang Kenapa? pendebat, ya. Loh, Cuma saya bukan paham. pendebat, tapi kan di Yang dalam kau dirimu omongin. ada hantu suci. Yang Ada hantu kau suci omong- dalam dirimu kan? Yang kau omong itu semua itu Ada Holy Ghost kan di benarnya, dalam tapi tubuhmu? bukan Itu. Makanya Ada saya Holy tanya Ghost katanya. tadi, Ada tadi Holy Ghost saya dalam makanya- tubuhmu. makanya- Hantu suci. Makanya saya tanya Juma, ya. Itu semua. curhat. Iya, kau diam dulu. Tadi aku dengar. Dia cuma mau bertanya doang. Kamu nggak bagus. Tidak malu nggak pakai bagus nama kau. Laskar. Laskar apa? Laskar Laskar kucing. Prates. Laskar kucing lu nggak ada ilmunya, gimana sih lu? Laskar Ya, impoten. Karena saya itu nggak bawa Bibel. Ya. Tidak bawa Bible. Kamu pikir saya bawa Dari Bible? tadi kamu ngeyel, dari Iya, tadi karena kamu kamu. sudah hafal mati itu kunci kamu di mana-mana. Iya, karena begitu. dalam diri saya ada Roh Kudus. Bukan itu, roh apa itu? Roh iblis kau itu. Oh, berarti iblis hafal Bible gitu. Sekarang iblis itu waktu di gunung pasir bawa Dasar Laskar kucing. sama dengan kau. Serdadu Iya, impoten kau itu. sama dengan kau. Serdadu Waktu- impoten. Waktu Ganti namamu. Ganti waktu namamu. Iblis, Serdadu waktu iblis di impoten. gunung pasir itu nggak bawa Laskar Bibel, tapi dia udah mengutip Laskar ini itu Pak seperti Juma, kau, Laskar tak Juma. berguna. Ya Juma, kau dia itu Curhat. sudah mengutip. Laskar tak berguna itu. ini. Kau tidak mau Curhat. mengutip.
Ketika Simon itu di Kenapa Simon? Simon lagi narik. Simon lagi narik. Coba lah Kristus, nggak usah curhat kamu di sini dari tadi kamu ngoceh. Kalau kamu ngoceh tanpa dalil juga apa gunanya? Dari tadi kamu tuh ngoceh nggak jelas kemana arah kamu tuh. Dalil. Itu isi Injil ya. Injil berapa? Data. Oke, kamu kasih waktu saya 2 menit, bisa? Curhat. Ya, silakan. 2 menit curhat, biarin kasih dia 2 menit curhat. Pakai timer. Pakai timer. Pakai data. Data. Nanti lain kali kamu ganti namamu ya. Serdadu Impoten. Ya, jangan kau pakai itu nama Kristus. Jelek kali kurasa. Ini cocok. Gak sesuai. Juga ganti nama kau itu jadi Gurinda. Mana ada Gurinda kau? Bisa juga Laskar Kotoran Sapi bisa kau juga. Gurinda. Oh, nggak bisa. Buktinya saya ngajarin kamu Bible. Kau nangis-nangis. Aku nggak bawa Injil. Aku ternyata dalam Injil. Inilah saya katakan kamu Laskar impoten. Paham Bible aja kagak. Belagu. Kenapa nggak paham? Jadi antikristus itu adalah yang pergi ke seluruh dunia, Belanda, Portugis, pergi ke Indonesia, mengajarkan Yesus itu Tuhan. Itulah Laskar impoten. Itulah antikristusnya. Paham ya? Antikristus itu adalah yang mengatakan ya, yang tidak paham. Itu yang tidak paham itu di surga itu ada. Bagaimana kau mau paham kau nggak pakai data? Itu yang dikatakan seperti itu. Yang tidak paham kitab suci di surga itu ada kawin-mawin. Nah itu. Lah Yesus dikawini semua. Laki perempuan dikawini. Kena. Yesus menikahi. Yesus mempelai laki-laki. Kristen mempelai wanita. Kamu udah siap itu double anusmu. Tahu seperti itu. Kamu kasih pelicin anusmu itu pakai oli kotor biar aman. Itu. Bisa menghujat. Cocoklah kau itu jadi mempelai wanita di surga karena kau impoten. Ada dikatakan itu ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus mengatakan di surga kawin mawin. Itu tidak ada kawin mawin. Yesus mengajarkan itu bukan di surga. Itu tidak Laskar impoten. Dengarkan. Yang dimaksud Yesus itu pada saat kebangkitan memang gak ada kawin mawin. Tapi di surga Yesus justru menjadi mempelai pria dan kamu menjadi mempelai wanita. Kau bisa bayangkan itu, kau berkumis berjenggot pakai gaun pengantin wanita. Hah? Paham kau? Bacain aja Banyu malah. Wahyu ya. Wahyu 19:7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Hati-hati harus kasih pelicin, kasih oli kotor bekas motor, kau kasih biar kau tidak kepanasan di sana. Karena Tuhanmu itu kan maha besar. Kau bisa bayangkan rudalnya si ucoknya itu maha besar. Buset, hantam anusmu itu pecah. 74 jahitan itu. Ada hantam dubur. Kenapa ada surga? Surga hantam dubur di sana. Gimana ceritanya ada surga kayak begitu? Surga apa itu? Surga itu dengan pasangannya, Bung. Karena itu tempat suci. Masa hantam dubur gimana sih ceritanya ini? Apa dia bilang hantam dubur? Aduh. Nah itu dia. Dalilnya bacakan Bang Andi, bacakan. Baca lagi diam. Baca lagi. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin siap, ready. Siapa pengantin perempuannya? Siapa? Bahasa itu bahasa. Itu bahasa adalah pasangan Allah gitu. Bukan dalam fisik gitu. Aduh, parah. Wahyu 19 Yesus nikah, dia mempelai pria. Wahyu 2:19 Kristen mempelai wanita. Matius 25 nomor 10 mempelai pria dan wanita masuk ke kamar penjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup, kalian mau ngapain? Pintu ditutup. Mempelai wanita, mempelai pria masuk ke dalam kamar, lalu pintu ditutup. Mau ngapain di dalam? Main biliar, main anggar. Main apa kalian di sana? Main apa? Matius 25 nomor 10. Terserah kau. Kau hujat. Kau katakan antikristus itu begitulah. Antikristus itu ke surga main dubur.
Mana ya ampun, ini kan kata Over controlling. Yesus. Matius Ini kan 25 kata nomor Yesus. 10. Makanya Kita kamu harus jangan heran menghormati kenapa Tuhan. di barat itu gereja-gereja menikahkan Jangan ada sesama. dubur-dubur itu nggak ada. Kenapa? Nggak ada itu. Karena dia Kau beranggapan jangankan di dunia, di surga aja seperti Aduh. itu. Makanya Inilah ada ya, Bible orang gay. Muslim. Makanya ada Bulinda Bible yang gay. kalian anggap sebagai Jadi coba kena kasihan. nanti. seperti ini juga. Aduh. Saya bacain lagi Kasihan. Matius 25 nomor 10. Dengarkan, Akan dengarkan. tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang Lalu? perjamuan kain, lalu pintu ditutup. Bahasa perumpamaan, baca dia. Wah, perumpamaan. Giliran kayak gitu perumpamaan. Ya, kita kembali ke tema. Ya, Kembali ke tema. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi yang tidak yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu Sekarang anak saya tanya. manusia. Sekarang kamu jawab. Ya, Sekarang kamu jawab. anak Yesus manusia. itu manusia atau Tuhan? Jawab. Tuhan yang menjadi manusia. Di mana di dalam kitabnya para nabi Tuhan menjadi manusia? Di mana? Makanya sudah sering Di itu Tuhan mana? jadi manusia. Di mana dalam di kitabnya Abraham, para baca Keluaran nabi? 18, Di baca mana? Keluaran 18. Di mana? Keluaran 18. Keluaran 18. Ya, ayo Nomor- baca. Nomor berapa? Ayat 1. Nomor 1. Sampai 30. Kamu salah, bukan Keluaran 18, Kejadian 18. Dasar. Yang kamu maksud itu Kejadian, bukan Keluaran. Kejadian, aku udah bilang kejadian 1. Keluaran, tadi kau bilang keluaran. Keluaran. Kasih datanya juga udah ngaco ini. Ayo Kasihan, baca, suka itu kan baca dulu. Kasihan, Kau yang baca. Baca. Kau Kasihan, yang baca, kasihan. perikopnya banyak banget itu. Keluaran atau Kejadian? Kau itu Jumat kau Keluaran atau ngambil- Kejadian? ngambil- Saya ajarin dulu. Keluaran atau Kejadian? Kejadian 18. Kenapa kamu katakan Keluaran? Ya, apa saya ngomong keluaran tadi ya? Nggak sadar dia. Jangan gitu aja kelihatan kalian. Makanya yang penuh Roh Kudus itu Bang Suma, kamu penuh dengan roh halus. Paham? Hantu Ya, roh suci. setan. Iya, hantu Oke, suci yang ada dalam yuk, dirimu. kita baca, yuk, kita baca dulu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Iya, Tuhan kau bisa nggak menampakkan diri? Nah, sekarang ini bukan menampakkan diri Jangan, dalam arti jangan. wujud. Jangan, Dengarkan, jangan. dengar, Jangan dengar. mengartikan, jangan berasumsi, jangan Ini berasumsi. dengar. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda baca Keluaran 33. Apa yang Ayo, dikatakan di sana? Apa yang dikatakan di sana? Apa yang dikatakan di sana? Coba. Engkau tidak tahan memandang wajahku karena tidak jadi yang ada datang, yang memandang aku dapat Kemudian hidup. Tuhan menampakkan diri kepada tunggu Abraham. dulu. Tunggu Dekat dulu. pohon terbantin di Mamre. Tunggu dulu, dengarkan, dengarkan. Dia duduk di pintu kemahnya pada hari panas. Dengarkan dulu. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat Ini tiga kan punya orang. berdiri di depannya. Ada Tuhan menampakkan Siapa diri itu? gimana sih? Siapa itu cuma 3 orang? Oke, baik. Siapa Tuhanmu. itu cuma 3 Oke. orang? Trinitas itu Tuhanmu lah bilangnya banyak. Sesudah Tuhanmu 3 orang. dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, Kasihan ini. menyongsong mereka. Persulit aja di situ. Kasihan. Lalu sujudlah Kan ada ia 3 sampai orang ke tuh, kok tanah. orang? Iya. Nah, Abraham Nangis. sujud menyembah orang kan? Ya. Kok orang? Nangis. Ya itu Dengar. kan ada orang, dia melihat orang 3. Jadi 3 Tuhannya di situ. Ya pokoknya ada 3. Ada 3 Tuhan. Mau ada 3 aja. Kita kan harus sesuai dengan ini. Jadi ada 3 Tuhan. Ya tanya Ibrahim. Jadi ada 3 Tuhan. Kenapa dia menunjuk sampai ke tanah? Oh, tidak bisa. Loh, kok Karena tidak Tuhan bisa? dengar. Kau jangan menghilangkan. Dengar. Jangan kau pakai, jangan kamu pakai jurus Romawi paganisme untuk menilai kitabnya agama yang lain. Jangan kau pakai kitabnya agama lain untuk membenarkan ajaran pagan Kristen. Janganlah kiranya lampu. Jangan kamu menggunakan kitabnya.
agama lain untuk membenarkan agama pagan Kristen. Dengarkan. Bilangan 12 nomor 6. Firman Tuhan. Dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Tuhan menyatakan dirinya melalui malaikat. Tuhan menyatakan dirinya melalui api. Tuhan menyatakan dirinya melalui pohon. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus. Itu bukan berarti Tuhan itu yang datang. Saya menyatakan diriku kepadamu melalui HP, bukan berarti HP itu adalah saya. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham melalui malaikat, bukan berarti malaikat itu adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan, jika ada nabi di antaramu, akan menyatakan diriku kepada mereka. Keluaran 33:20, Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Dengar, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat hidup karena melihat aku. Berarti yang dilihat oleh Abraham itu bukan Tuhan, tetapi malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Yang menampakkan diri kepada Abraham itu bukan Tuhan. Kenapa? Sebab tidak ada kemudian manusia yang mampu melihat Tuhan. Andai saja yang datang kepada Abraham itu Tuhan, maka Abraham pasti mati. Abraham pasti mati. Karena itu Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak tahan memandang aku dan tidak ada manusia bisa hidup memandang aku. Berarti yang datang kepada Abraham di Kejadian 18 yang kau kira Keluaran 18 itu adalah malaikat. Itu ajaranmu. Itu ajaranmu. Ini ajaran kitabnya orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi yang mengajarkan kepada mereka, diajarkan kepada mereka Tuhannya bisa nusul menjadi manusia. Jadi sudah final ya. Kamu menganggap kitabnya orang Yahudi itu sebagai ajaran pagan dengan mengatakan Tuhan bisa datang dalam rupa manusia. Salah kamu. Nah sekarang Yesus aja ketika dikatakan orang Yahudi juga mengimani itu, cuma siapa yang mengimani? Siapa yang mengimani bahwa Tuhan mereka datang jadi manusia? Siapa? Loh, Keluaran itu siapa? Ada di kitabnya. Kitab Kejadian itu ada di kitab mereka. Iya betul, tapi yang datang ini bukan Tuhan. Yang datang ini malaikat. Jadi siapa? Yang datang ini malaikat. Itu dua malaikat, satu Tuhan. Tidak, tiga-tiganya adalah malaikat. Tiga-tiganya adalah malaikat. Tiga-tiganya. Nih, coba kamu lihat. Ketika ia mengangkat wajahnya, dia melihat tiga orang. Ini tiga orang atau tiga Tuhan? Tiga orang, satu itu Tuhan, dua malaikat. Ini tiga orang. Ini tiga orang. Ini tiga orang atau Tuhan? Ini tiga orang atau tiga Tuhan? Jawab. Ini tiga orang atau tiga Tuhan? Tiga orang. Ini satu Tuhan, dua malaikat. Lah ini tiga orang. Tiga orang katanya, bukan tiga Tuhan. Dia jadi orang. Iya, betul. Dia jadi orang. Jadi tiga orang. Jadi orang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bisa jadi orang? Di mana dalilnya? Dalilnya. Ya ini kesimpulan kamu. Kamu menuduh bahwa Tuhannya Yahudi menjadi manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan jadi manusia? Mana? Sekarang mana dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia? Mana? Loh, ya itu tadi. Itu manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhan jadi manusia? Mana dalilnya Tuhan jadi manusia? Mana? Ya udah di Kejadian 1 tadi bisa. Kejadian 1 lagi, loncat lagi kemana-mana. Kejadian 18 tadi kan udah di Kejadian 18 itu tidak dikatakan bahwasanya itu Tuhan jadi manusia. Tuhan menyatakan diri. Terus itu Tuhan menyatakan diri kepada Abraham melalui malaikat. Tidak ada kata malaikat di situ. Cuma jangan kau tambah-tambahin. Mana kata Tuhan di situ? Mana? Mana kata Tuhan? Ini ya baca ya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada anak laki-laki. Ya. Jangan kamu bawa narasi paganisme Kristen. Kamu ambil kitabnya orang Yahudi. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Oke?
Nah, ini dianut oleh Kristen. Kemudian Tuhan Kamu akui tidak? Kamu akui tidak bahwa Yesus itu manusia? Diri kepada Kamu akui tidak? Kamu akui tidak bahwa Yesus itu manusia? Di Mamre. Saya ulang. Kamu akui tidak bahwa Yesus itu manusia? Tidak usah kau bawa-bawa agama Yahudi. Tidak usah kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Tidak usah kau bawa-bawa kitabnya orang. Tidak bisa kau bawa kitabnya orang. Tidak bisa. Gak nyambung. Ini stop dulu. Sekarang waktunya tanya jawab. Biar kita adil. Dia dulu yang bertanya ya Banyuma ya. Banyuma, habis itu Banyuma bertanya ke Anda. Ini kan masing-masing ngomong nih. Laskar, lu bertanya dulu ke Banyuma. Silakan. Apa yang mau kutanyai? Ngapain gua tanya itu? Oke, nggak mau bertanya. Baik, Anda diam. Banyuma yang bertanya. Silakan. Iya. Lu diam dulu. Banyuma yang bertanya. Kalau kamu nggak mau nanya. Sekarang, pertanyaan saya, Yesus itu, dengar. Ini ngomong sendiri dia. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Jawab. Oke. Ini topiknya silakan. Itu keluar ke Kejadian 18 Jumat. Itu kitabnya orang. Itu kitabnya agama Yahudi. Nggak usah kau bawa. Karena yang punya kitab. Nggak ngambil kitab Yahudi. Karena yang punya kitab tidak menuhankan manusia. Jangan kau jadikan kitabnya Yahudi. Jangan kau jadikan kitabnya Yahudi sebagai tameng. Karena yang punya kitab tidak menuhankan manusia. Pertanyaan saya, Yesus ini manusia atau bukan manusia? Jawab. Loh, ini Ibrahim ini menuhankan manusia itu nyembah. Nenekmu kiper, nggak ada itu. Ini. Pertanyaannya Bang Juma, bro. Agama orang. Bolaskar, pertanyaan sederhana ini. Tolong diskusi yang bisa kita ngerti lah. Pertanyaan Yesus itu manusia atau bukan manusia? Dijawab aja dulu, bro. Silakan. Tuhan yang jadi manusia, kamu paham gak? Saya tidak tanya Yesus itu apa menjadi manusia. Saya tidak tanya Yesus itu apa yang menjadi manusia. Yang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan Tuhan? Atau bukan manusia? Jadi manusia. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus itu manusia atau bukan manusia? Kalimat ini karena kalau dia menerima kalimat ini Anda ngomong dia juga ngomong. Gini aja yang winner aja. Kamu jangan gila kamu. Yang winner. Juma, kalau kau tanya udah ada standby aja dulu Anda ya. Saya tanya Yesus itu manusia atau bukan manusia? Itu pertanyaan saya loh. Sederhana loh pertanyaannya. Nggak bisa jawab. Winnerland 74. Udah diam dulu, kita panggil yang lain. Kayaknya Anda nggak bisa diskusi. Winnerland, selamat siang. Winner. Selamat siang. Selamat siang Bang. Menurut Anda Yesus itu manusia atau bukan Bang? Manusia. Manusia Bang Juma. Jujur dia. Diam, Itu manusia. Terus kenapa orang Kristen menuhankan manusia, Bang? Ya karena Yesus Kristus Tuhan menjadi manusia. Di mana itu dalilnya Yesus Kristus Tuhan menjadi manusia? Karena firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Allah ini yang menjadi Theos ini yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Firman di sini apa posisinya? Perkataan atau pemilik perkataan? Firman itu adalah Allah. Itu kan tadi sudah saya baca. Firman itu. Iya, maksud saya firman di sini perkataan atau pemilik perkataan? Saya nggak mau kemana-mana. Saya membaca Alkitab. Firman itu adalah. Iya, yang saya tanya, firman yang Anda maksud menjadi manusia ini perkataan Tuhan atau pemilik perkataan itu sendiri? Ya, firman bersama-sama dengan Allah. Kalau bersama-sama kan berarti nggak satu, dua. Saya bersama-sama dengan Anda. Nah, yang bersama ini yang dimaksud di sini, yang menjadi manusia ini perkataan Tuhan atau Tuhan itu sendiri?
Tuhan itu sendiri. Firman Berarti itu sudah nggak ada sendiri. Tuhan kan? Kan cuma ada satu Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, tidak ada lagi Tuhan. Sulit ini. Enggak dong. Loh, Ya, yang sudah, menjadi kita manusia bisa apa? bicara. Saya ulang. Yang menjadi manusia tadi apa? Perkataannya Firman. atau yang berkata? Bukan perkataannya atau berkata, firman. Firman itu apa, Bang? Ya tanyalah sama Tuhan apa itu firman. Bah, Parah. bisa begitu. Firman itu, Dek, perkataan Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang berkata. Nah, yang keluar dari mulut Tuhan itulah firman. Paham? Tuh Bang Ya, Andi saya sedang hanya membacakan membantu Anda. Alkitab. Pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Theos, bukan Allah, Theos. Nah, sekarang Ya oke, Theos benar masalah. nah sekarang yang menjadi manusia Dan ini Theos Theos. itu telah Theos Oke. itu telah menjadi manusia. Nah, berarti sudah nggak ada. Sudah jadi manusia. Artinya Anda ingin menerjemahkan sang ilah itu. Ya Anda. Anda yang menerjemahkan sang ilah jadi manusia. Kitab Anda, agama Anda. Makanya Anda disebut pagan, antikristus. Oke. Ketika Theos menjadi ini manusia, yang Anda ngomong- mengatakan yang tidak ini ada Dulu Pak Immanuel bentar. Yang menjadi manusia ini apa? Manusia, Anda mengatakan Tuhan Theos yang menjadi manusia kan? Surga kan itunya. Theos yang menjadi manusia kan? Cuma mengatakan tidak ada lagi Tuhan itu kan itu yang Anda katakan. Kan sudah menjadi Jadi Anda manusia, seolah-olah Bu. ingin iya, tapi Anda katakan tadi ketika Theos menjadi manusia, Theos itu tidak ada lagi di surga atau di mana-mana. Ya iyalah. Tuhan itu Kan sudah menjadi manusia. Kan sudah menjadi manusia. Iya, benar. Terus Anda mengatakan bahwa ketika dia menjadi manusia, Tuhan itu tidak ada lagi hanya khusus manusia, kan itu persoalan saya. Lah, kan sudah jadi manusia. Jadi manusia atau tidak? Benar. Lalu Iya, benar menjadi manusia. Lalu? Tapi Anda mengatakan ketika dia menjadi manusia, Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada lagi, kan itu persoalannya. kan sudah jadi manusia Tuhannya. Benar, dia telah menjadi manusia. Tapi Anda jangan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi karena dia sudah jadi manusia. Mengapa tidak ada lagi? Anda Karena ingin dia sudah menguasai jadi Tuhan. manusia. Karena dia sudah jadi manusia. Iya. Kurang ngerti bahasa Indonesia ini. Mengatakan dia menjadi manusia, mengatakan Tuhan itu tidak ada lagi. Memang sudah nggak ada karena jadi Mengapa manusia Anda sudah mengatakan dia. bahwa Tuhan itu tidak ada lagi. Memang Karena benar, dia menjadi telah manusia. Karena dia menjadi manusia. Kalau Winne Benar, menjadi tetapi ayam. begitu dia menjadi Sekarang manusia, saya tanya, bukan berarti kalau dia tidak Winne ada menjadi lagi. ayam, dengar, kalau Winne menjadi ayam, Ada pertanyaan Anda. Anda Kalau mengatakan Winne ketika jadi dia ayam. menjadi manusia, dia tidak ada lagi. Itu Padahal perkataan tadi Anda. nggak mau berhenti ngomong nih. Saya hanya fokus pada perkataan Anda. jangan pamer kegilaan Anda di sini, jangan pamer, santai aja. Lepas Kalian dulu biar Jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Stop dulu, Jangan gila permanen. Stop dulu, Winer. Jangan Winer. gila permanen. Winer. Santai. Loh, kok gila permanen? Santai. Ya itu gila permanen. Kamu gila. Ada pernyataan. Saya katakan Anda kamu gila. gila. Kenapa? Tadi satu Tuhan. Yang Tuhan satu ini jadi apa tadi? manusia. Jadi apa? Manusia. Jadi manusia. Firman menjadi manusia. Firman atau Theos? Gila kan? Nah, Gila. kamu sakit. Bang Juma, saya Makanya jelaskan Al-Quran artikel. mengatakan kamu sakit. Ayat 1 ayat 1 saya jelaskan. Qulubihim maradun fazadahumullahu Diam. marada. Karena Anda antikristus semuanya Anda halalkan biarpun tidak masuk akal. Tuhan itu satu. Yang satu ini telah menjadi manusia. Kenapa masih ada di tempat lain? Kan Bang sudah jadi Juma, manusia katanya. Sebentar, Pak Udah Immanuel. diam dulu. Satu Taruh dalam dulu. pengertian kita Kristen Oke, itu ganti bukan pemain. satu tunggal Sebentar, Pak bilang. Immanuel. Ntar dulu. Pak Immanuel. Satu bukan Satu-satu. dua. Jadi Pak Immanuel yang maju, Pak Winner standby. Kenapa Pak Immanuel? Silakan. Maju. Pengertian kita Loh, Allah Putus. Esa bukan satu bilangan, bukan begitu pengertian kita. Jadi- Tapi itu merupakan satu kesatuan. Nah, Buset. dalam 1 Yohanes 1 itu kesatuan. berbicara Di mana firman itu- dalilnya Tuhan itu satu kesatuan? Shema Bang, Israel.
Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Di mana dalilnya satu kesatuan? Ehad itu memang satu, tapi pertanyaannya satu yang bagaimana dulu, Bang? Nggak ada satu yang bagaimana, ada aja. Dengar dulu. Kau bikin pertanyaan untuk melegalkan ajaran paganismemu. Di mana Tuhan mengatakan satu kesatuan? Di mana? Saya tanya. Di mana? Yang saya dengar ini suara Bang Juma kan? Saya pertanyaannya begini, kalau yang saya dengar ini suara Bang Juma, berarti ini pasti Bang Juma, walaupun saya tidak lihat. Sumber suara Bang Suma. Tapi suara itu bukan Bang Suma. Jadi firman yang Abang maksud itu adalah kesatuan. Kenapa? Ya, bukan kesatuan. Anda salah. Kesatuan yang tak terpisahkan. Anda salah. Anda salah. Bang Juma nggak bisa dipisahkan juga dengan diri Anda. Bisa. Nggak bisa. Suara saya. Nggak bisa dong, Bang. Emmanuel dengarkan dulu. Emmanuel dengarkan dulu. Apa bedanya? Apa bedanya satu? Dengarkan. Apa bedanya satu dan kesatuan? Bedanya apa? Silakan. Itu aja dulu. Apa bedanya satu dengan kesatuan? Bedanya apa? Itu aja dulu. Coba main kata-kata dia di situ. Ayo jawab. Oke, saya ya. Satu itu apa? Kesatuan itu apa? Silakan. Iya, saya jelaskan. Gimana? Esa yang kita maksud itu bukan satu dalam bilangan. Kalau satu dalam bilangan ya udah kayak manusia pikirannya kita, ya saya satu ini aja. Tetapi esa yang dimaksud ehad, yang dimaksud di sana itu adalah satu kesatuan. Berarti dalam diri Allah itu bukan hanya dia satu pribadi saja. Oke, stop, udah. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan kamu ada satu atau tiga? Allah stop, kita itu stop, sederhana dulu. Tuhan, stop dulu, udah lu jelasin. Tuhan itu satu atau tiga? Allah itu satu. Satu, baik. Iya. Satu ya. Satu. Ya. Esa. Satu, baik. Tuhanmu satu ya. Iya, satu. Oke, Tuhannya satu, Bang Juma. Udah masuk tuh barang, silakan. Satu. Pada saat kau diam. Kenapa mulutmu tidak bisa diam? Kenapa mulutmu kayak perempuan? Kenapa? Abang suruh saya tidak ada yang bisa kamu bodohi dengan asumsimu. Nggak ada. Kamu lolos dulu dari Yahudi. Kau katakan dulu kepada Yahudi Tuhan tiga pribadi, baru kau bisa banyak cerita di hadapan kami. Yahudi dulu yang kau hantam sana. Weh Yahudi, kamu salah. Yahudi, kamu salah dengan mengatakan Tuhan itu satu. Yang benar adalah tiga. Kau ajarkan coba Yahudi kayak gitu. Kalau pengarang kitabmu aja tidak berani nulis kitab untuk mereka. Oke. Kau diam, saya jelaskan. Diam. Kamu diam. Kalau Allah 1000 diam. Kalau Allah pengen dia 1000 salah. Salah, itu pagan namanya. Bisakah kita mengatur Allah? Tidak bisa. Makanya ketika Tuhan mengatakan aku dengarkan, ketika Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, kenapa kamu mengatur dia ada Tuhan selain Tuhan? Kenapa? Tuhan sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa kamu mengatakan lagi ada Tuhan yang lain? Yang kita mau jelaskan, Tuhan sudah mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa kamu membuat ilah baru bernama Yesus? Kenapa? Oh tidak, itu bukan ilah baru. Lah itu sembahan baru. Sekarang saya tanya, Yesus itu sembahanmu atau bukan? Yesus itu Allah. Saya itu. Coba, kamu sudah bikin sembahan baru. Bukan apa? Dia itulah yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Tidak ada Tuhan selain aku. Betul. Terus kenapa ada Yesus? Kenapa ada Yesus? Aku di sana adalah menyatakan bahwa hakikat Allah itu. Di mana ilmunya? Dapat dari mana? Ilmu apa, Abang? Ilmu apa? Kau mengatakan anaknya Maria itu sebagai Tuhan. Ilmu dari mana? Loh, Abang. Manusia. Gak usah kau mendesak kayak gitu. Yesus bilang dia. Sekarang saya tanya, itu ajaran agamamu, Yang saya tanya ini Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi. Oke, itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu yang saya tanya, Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi yang saya dari Yesus sendiri. Sebenarnya yang menjadi Yesus ini Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Roma?
Saya mengatakan, Saya Yesus tanya, sendiri yang mengatakan, Yesus ini Tuhannya Romawi atau Tuhannya Israel? Dengar, Tuhannya Bani Israel itu. Dengarkan, dengarkan. Tuhannya orang Yahudi itu. Kecuali Yesus nggak ada ngomong, Bang Juma. Nanti yang dong bicaranya. Yesus ada ngomong loh. Kenapa yang tadi semua? Begini. Ini Immanuel, kalau Bang Juma bicara, Anda diam dulu. Kamu ini ngomong terus loh, nggak nyambung, woi. Aku ada sebelum Abraham ada. Ini Tolong kamu, jelaskan ayat itu. Kamu itu punya sifat dua. Ada juga sifat kewanitaan kau itu. Tolong jelaskan. Kamu itu juga punya sifat kewanitaan kau. Hal yang begitu. Kita iya, saya tahu. Makanya kau nggak mau berhenti bicara. Kau itu laki-laki tapi kayak perempuan kau itu. Bang Juma juga kayak perempuan kok menyerot. Sekarang begini, saya sedang menjelaskan. Tapi gayanya kayak perempuan juga toh. Makanya sekarang gantian lagi bicara. Gini. Kamu itu loh. Sekarang gini aja. Tanya jawab dulu. Tanya jawab, dengarkan dulu Immanuel. Bang Juma. Tolong jelaskan. Iya, silakan Anda yang bertanya dulu. Immanuel, lu bertanya dulu. Itu nggak mau diatur. Nggak mau diatur kan? Ngomong terus. Nggak mau diatur kan? Sebelum Abraham tuh, nggak mau diatur dia, ngomong terus. Ngomong terus. Iya, saya jawab. Aku ada sebelum Abraham ada. Oke, Yesus mengatakan itu. Dari mana Yesus tahu? Loh, kalau dia sendiri ada. Ngomong kok. Dia sendiri ngomong. Makanya saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Loh, dia sendiri yang ngomong kok. Makanya saya tanya, dari mana dia tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Pertanyaannya jadi lucu dong. Iya, karena Yesus itu ada nanti setelah ibunya ngedan. Pertanyaan Abang tuh jelas. Nggak masuk logika. Itu kebohongan. Itu kebohongan Yesus. Itu kebohongan Yesus. Sudah dalam dia itu kebohongan. Itu kebohongan. Karena dia terbukti ada nanti setelah ibunya melahirkan. Paham kau? Tertulis dia ngomong itu sesudah dia melayani umur 30 tahun lebih dia ngomong. Itulah makanya saya katakan dia pembohong. Itulah saya katakan dia pembohong. Sekarang saya tanya, tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Dengar dulu. Kalau abang bilang pembohong berarti lu jawab dulu supaya kita tahu Yesus itu pembohong. Tak jawab. Tua mana Maria ibunya Yesus dengan anaknya Yesus? Tua mana? Jawab. Berarti Bro Juma sudah menghujat. Tua mana? Tua mana si pembohong tadi dengan ibunya Maria? Tua mana? Jawab dong. Lebih tua mana Yesus daripada Maria? Tua mana umurnya? Jawab. Kepercayaan dia sendiri, menghujat kepercayaan dia sendiri. Apa sih? Tua mana Yesus? Tuhan kau itu yang pembohong, pendusta itu. Udah turunin aja Immanuel ini. Nggak nyambung dia. Dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada. Pembohong, pendusta. Yesusmu itu pembohong. Kalau Bang Juma bilang pembohong, Yesusmu itu abang menentang iman abang juga yang mengarang kitabmu itu. Dalbo turunin dia, winner aja. Ini nggak nyambung dia. Ya. Kenapa Kristen tidak ada yang waras? Sekarang itu tadi. Winner, coba dijawab. Dia adalah antikristus. Winner, coba Anda jawab, winner. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Coba dijawab. Sederhana loh pertanyaannya. Secara manusia lebih tua ibunya lah ada. Lebih tua ibunya. Terus dia secara apa dia mengatakan dia lebih dulu daripada Abraham? Secara apa? Ya persoalannya kamu nggak percaya bahwa saya. Enggak, masalahnya kalau dari aspek kemanusiaan, kalau dari aspek kemanusiaan, kalau dari aspek kemanusiaan ternyata Abraham lebih tua daripada Yesus. Lalu aspek apanya lagi? Dikatakan bahwa gini Pak Winner, saya kasih timer aja. Pak Winner, gantian bicara, kasih timer dulu. Siapa tadi ini? Kakek muda, pakai timer dong biar Winner dulu bicara. Soalnya Banyuwa bicara, dia bicara juga, jadi dia nggak dengar Banyuwa, percuma gitu aja. Gini aja deh, Pak Winner sekarang bicara, nanti waktunya saya stop. Silakan Pak Winner bicara dulu. Oke, pertanyaan tadi apakah Yesus lebih tua kakek muda kakek? Ya udah cukup udah. Saya ngatur dulu Pak. Kan adalah pakai timer aja. Itu udah biarin. Kakek muda, monitor. Umat Kristen itu udah nggak mau dia. Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia.
Kan itu persoalannya. Secara Theos- manusia Theos memang menjadi lebih tinggi, manusia. tapi umat Kristen Theos menjadi manusia. Percaya. Theos menjadi manusia. Dengarkan, garis bawahi kata percaya. Theos Iya, menjadi manusia. Theos Berarti menjadi- Theos sudah nggak ada. Ada berapa Ya, itu Theos? yang menjadi persoalan ketika Theos menjadi Ada manusia, berapa Anda Theos? mengatakan Theos tidak ada lagi. Theos ada. Theos itu ada berapa? Ya Tuhan Ditanya, itu bro. satu. Satu. Theos itu ada berapa? Satu katanya, satu. 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 Ketika yang satu ini menjadi manusia, Theos kemana? Theos tetap ada, walaupun satu bukan berarti dia tidak bisa Berarti dia nggak menjadi kalau masih ada. Iya sudah, Kenapa saya tidak? tahu Theosmu, Itulah, Theosmu yang itulah. satu. Apa Dengar, yang dengar, kamu dengar. hanya mengharapkan Theosmu bahwasanya yang satu itu, Theosmu yang satu itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Nah, udah. Lalu selesai. Ya udah. Selesai, tetapi Iya. pertanyaannya adalah ketika dia menjadi manusia bukan berarti dia tidak ada di mana-mana. Loh, dia jadi manusia. Loh itu bahlulnya kamu. Kok saya jadi bahlul? Benarkah Theos menjadi ketika manusia? dia menjadi Saya tanya, manusia, saya ulang bukan lagi. berarti dia tidak ada di mana-mana. Benarkah Theos menjadi manusia? Ya buktinya lahir kok dia jadi Yesus, ada namanya Yesus hidup sudah, berarti sudah nggak ada lagi Theos. Oh tidak, stop sampai sini, artinya kita nggak sepakat. Stop sampai sini. Theosmu ada berapa rupanya? Satu. Satu. Yang satu ini menjadi manusia, betul? Ya benar, benar. Nah, setelah dia menjadi manusia, setelah dia menjadi manusia, yang satu ini menjadi manusia, apakah ada Theos baru? Bingung. Kan saya sudah katakan ketika dia menjadi manusia, yang satu menjadi manusia, yang satu ini tidak ada lagi di mana-mana. Oke, Bang Joma kena report. Gini ya Bang, tunggu Bang Joma dulu ya. Theos ini menjadi manusia atau menjadikan manusia? Jawab dulu bro, winner. Theos ini menjadi manusia atau menjadikan manusia? Kemana Gurunda? Iya udah nanti naik lagi. Fokus kepada Pak Theos tadi bahwa Theos itu telah menjadi manusia. Oke baik. Theos yang itu menjadi, telah menjadi manusia. sebentar. Si Juma mengatakan, Iya udah stop dulu bro, santai aja woi. Dia tidak ada lagi, tetap manusia. Ya Itu udah persoalannya. cukup. Iya cukup. Ya udah cukup. Dengarkan dulu. Theos ini siapa? Ini Theos siapa yang Theos ini siapa? Ya Bapa, Tuhan. Bapak. Baik. Bukan Yesus ya? Ya sebelum dia menjadi manusia ya bukan. Bukan. Jadi Bapak menjadi Yesus, betul? Betul? Tapi kan Alkitab mencatat firman menjadi. Dengarkan dulu. Bahasa Indonesia, bro. Lu jangan bersulit keadaan. Bang Andi. Ini saya permudah ini, bro. Dengarkan dulu. Ini Bang Juma udah datang. Dengarkan dulu, dengarkan. Apakah Bapak yang menjadi Yesus? Alkitab tidak ada mengatakan Bapak menjadi Yesus, tapi firman menjadi Yesus. Theos ini siapa yang menjadi manusia? Theos ini siapa? Theos ini siapa yang menjadi manusia? Saya pengen tanya, ini Theos yang siapa ini yang menjadi manusia? Ya namanya Yesus. Yesus. Jadi Yesus menjadi Yesus. Ya, ini yang bahaya ini. Kena ini. Kalau mau dipahami kita presisi lebih padat, misalnya Bapak itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapak. Bisa jadi begitu, tapi Alkitab tidak mengatakan itu. Oke, jadi yang menjadi Yesus siapa? Yang menjadi Yesus siapa? Ya, yang menjadi Yesus siapa? Kalau aku presisi kan, kalau kita press lebih padat lagi adalah lu jangan pakai istilah polisi presisi. Apa salahnya? Dengarkan dulu. Terakhir ada Bang Juma, dengarkan dulu. Bro Winner, lu teman gua, dengarkan baik-baik. Yang menjadi Yesus siapa? Oke, aku berdasarkan Alkitab, firman yang menjadi. Katanya tadi Theos. Jadi kata-kata menjadi Yesus. Betul? Yang mana nih? Tadi Anda mengatakan Theos menjadi manusia.
Theos ini adalah Bapa. Artinya udah diputuskan Banyumak. Jadi Bapak di surga menjadi Yesus di bumi. Jadi di surga nggak ada lagi Bapak. Itu Banyumak, lanjut lagi. Iya, itu makanya aku bilang. Tidak ada Alkitab mengatakan itu firman yang menjadi manusia. Tetapi kan kalau firman yang menjadi manusia bukan sang firman yang menjadi manusia, berarti Yesus itu setara dengan makhluk yang lain. Tidak, di situ perbedaan kita beda. Kamu mengatakan tidak karena bertentangan dengan imanmu. Tapi itu faktanya demikian. Sekarang begini, ada dua. Bang Juma, stop. Sekarang begini, ada dua. Aku hanya fokus kepada pernyataan Juma bahwasanya firman dan sang firman. Dengar. Apakah sama sang firman dengan firman? Jawab. Akan terjadi diskusi yang tidak akan menyambung. Apakah sama sang firman dengan firman? Jawab. Dengar. Saya hanya fokus kepada firman itu adalah sama dengan ciptaan itu. Saya tidak sepakat di situ. Sudah stop. Nah, sekarang yang menjadi Yesus ini siapa? Sang firman atau firman? Anda harus sepakat dulu bahwa firman itu nggak bisa. Itu dulu. Kamu ajaran pagan, masa saya mau sepakat sama pagan? Sampai di sini. Stop sampai di sini. Berarti kamu sudah akui Theosmu bukan satu. Theosmu bukan satu. Tapi sudah jadi manusia. Kan tadi kan aku katakan firman yang telah menjadi manusia. Theosmu ada berapa? Theosmu ada berapa? Ada satu. Yang satu ini telah menjadi manusia. Masih ada Theos lain? Kan analoginya. Masih ada Theos lain. Masih ada Theos lain. Ketika Theosmu yang satu, dengar. Ketika Theosmu yang satu itu menjadi manusia, apa masih ada Theos lain? Ya masih ada lah. Berapa Theosmu memang? Satu. Tadi sudah jadi manusia yang satu itu. Bingung lang. Ya iya benar. Juga bingung. Masih ada Theos lain. Masih ada Theos lain yang belum menjadi manusia, masih ada. Apakah masih ada Theos yang lain yang belum menjadi manusia? Setelah Theos yang satu menjadi manusia, apakah masih ada Theos lain yang belum menjadi manusia? Jawab. Oh, dia kan masih ada Theos cadangan. Dia kan maha kuasa. Jangan kau begitu, jangan kayak orang gila. Kan tadi udah aku bilang kamu itu gila. Kamu mengatakan Theosmu satu, Theosmu yang satu itu menjadi manusia. Ternyata masih ada Theos lain. Aku takut kau yang menjadi gila, saudaraku. Sekarang masih ada Theos lain. Ketika Theos satu itu menjadi, menyatakan firman itu ciptaan. Ketika Theos yang Anda imani satu itu menjadi manusia, apa masih ada Theos lain? Ya masih ada lah. Berapa Theosmu? Satu. Tadi jadi manusia yang satu itu. Kenapa masih ada Theos lain? Iya, kenapa? Iya ada. Theosmu ada berapa? Ya jangan kau gila nanti gara-gara itu. Justru kamu sudah mendeteksi dirimu ini gila. Theosmu ada berapa? Ada satu. Theosmu yang satu itu menjadi manusia. Theosmu yang satu itu menjadi manusia. Jangan gara-gara itu. Apakah masih ada Theos lain? Theos cadangan? Ada. Berarti Theosmu bukan satu. Kamu ketawa jadi gila nanti kamu. Berarti Theosmu bukan satu. Theosmu banyak, Bung. Kasihan dia. Ganti pemain dulu ya, winner ya. Oke. Kau Willy. Berobat ya, winner berobat. Yang lain. Ya, Willy silakan Willy. Udah deh, udah winner, udah dulu. Bro, brother, udah. Brother, udah. Cukup istirahat dulu. Winner, cukup dulu. Kamu berobat ya. Kalau butuh biaya nanti DM saya. Ya. Ya, lanjut. Winner Willy. Selamat siang Willy. Banyak uang, kalau enggak ada. Winner udah dulu. Bro, udah dulu, Bro. 100 juta aja hilang. Udah dulu. DM saya kalau butuh uang untuk berobat. Udah dulu, saya kalau butuh biaya untuk berobat. Ganti pemain dulu ya. Psikiater itu ada kan di sana, psikiater. Ya, ganti pemain dulu. Willy, selamat siang Willy. Saya tidak butuh uang. Saya butuh ya, topiknya ini, Bang. Topiknya. Saya butuh. Pak Winner, diam dulu, Winner. Topiknya Pak Willy adalah topiknya adalah yang menjadi manusia, yang menjadi Yesus itu apa? Silakan Pak Willy. Yang menjadi Yesus itu firman, Bang.
firman. Silakan Bang Juma masuk. Bukan pemilik firman. Bukan, Bang. Berarti Yesus ini makhluk. Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Allah. Itu menurut Kristen. Kenapa bisa dia sebagai teos juga? Iya. Ada berapa teosnya? Teosnya satu, Bang. Ya, teosnya satu. Teos yang satu ini menjadi manusia. Bukan, itu salah. Apanya teos yang menjadi manusia? Firmannya, Bang. Firmannya. Apanya teos yang menjadi matahari? Yang menjadi matahari itu berfirmanlah. Iya, berfirman. Berarti beda kan, Bang? Beda kan, Bang? Berfirmanlah dengan firman. Berbeda enggak? Firman perkataan. Ya, berfirman. Berfirman berkata. Bukan berkata juga, Bang. Coba begini, perkataan, dengar. Perkataan dan berkata. Coba. Perkataan dan berkata, coba Anda bedakan dulu. Perkataan adalah keluar daripada yang berkata. Nah, perkataan adalah perkataan loh. Perkataan sama dengan pernyataan. Iya. Oke. Nah, ketika Tuhan berkata jadilah matahari, jadi matahari. Ketika Tuhan berkata hamillah Maria, apa yang terjadi? Hamil. Terus kedudukan Yesus apa di situ? Bang, izin, Bang. Kehendak daripada yang berkata. Bang, halo. Iya. Kulanjutkan tadi perkataan ke Bang. Iya. Untuk firman itu tidak hanya berkata juga, Bang. Artinya gini, menurut aku merujuk pada apa ya? Pada mulanya penciptaan. Ketika itu kan dibilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian berfirmanlah Allah. Nah, berfirman. Tentu dia hanya berkata kayak kita hey, bukan kayak gitu, cuman berkehendak. Itu bisa saja menjadi arti berkehendak. Artinya dia mengkehendaki terjadinya matahari, maka matahari itu juga terjadi gitu. Nah, jadi firman yang dimaksud di sini adalah kehendaknya, bukan hanya sebatas perkataannya saja gitu. Tetapi dia mengkehendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah hal seperti itu gitu. Iya, Yesaya 55 nomor 11. Iya. Ketika Tuhan hendak mengadakan sesuatu, maka dia cukup berkata. Perkataan itu terlontar dari mulut. Kan gitu. Iya. Jadilah matahari, jadilah hamil. Hamil nggak? Hamil. Jadilah matahari. Apakah kemudian matahari ini adalah teos? Tidaklah, Bang, karena dia itu gini. Oke, tidak. Jadilah hamil. Apakah yang hamil ini teos? Yang hamil kan Maria, Bang. Kok jadi kalau yang hamil aja Maria, apalagi yang ada dalam kandungannya. Dalam kandungannya Maria ini apa? Dalam kandungan Maria itu Tuhan, Bang. Maksudnya teos yang tadi. Teos yang berkata tadi. Bukan teos, tetapi gimana ya? Kan Teos berkata, tunggu. Kan Teos berkata, hamillah Maria. Hamil. Setelah Teos berkata hamillah Maria, maka Maria hamil. Ya, hamil. Teos di mana pada saat Maria hamil? Teos kalau menurut iman Kristen ya di surga lah, Bang. Dia sampai di surga. Berarti yang datang ke rahim Maria ini bukan Teos, melainkan firman-Nya. Tadi enggak, tunggu. Ini yang datang ke Maria ini Teos atau bukan? Apa? Yang datang ke rahim Maria ini Teos atau bukan? Dia memfirmankan, berfirman. Iya. Halo? Pertanyaan saya, kan Tuhan Anda cuma satu. Kan Tuhan Anda cuma satu. Ya, dengar. Kalau dia berfirman, maka Teos itu masuk ke situ, gitu. Kalau itu pemahaman kalian kan? Itulah maksudnya gini, Bang. Kalau Abang bilang karena dia berfirman maka kalau pemahaman Abang bilang, saya tadi bilang kan berfirman Tuhan, firman Teos itu. Nah, kemudian Abang bertanya, apakah itu Teos itu yang datang ke rahim Maria? Kan nggak mungkin, karena yang berfirman itu adalah Teosnya. Berarti Teosnya tidak di dalam rahim Maria gitu. Oke. Berarti yang ada di dalam diri Maria ini bukan Teos.
Bukan teos maksudnya seperti apa, Bang? Ya bukan teos. Gini. Apalagi? Anda ingin mengatakan teos. Iya, Anda ingin mengatakan teos. Allah ya, Bang. Aku jadi bingung. Jangan pakai Allah, jangan pakai Allah. Itu Tuhannya umat Islam, nggak bagus. Pakai aja teos. Lebih dulu Kristen, Bang, dibanding Islam. Iya, tapi Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Nggak ada itu, Bang, karena Islam lebih terakhir datang. Jadi jangan klaim itu Allah itu sebagai punya kalian. Nggak ada itu, Bang. Oke, lanjutkan aja. Kamu jangan pakai nipu-nipu, jangan kasih naik darah saya. Bukan, aku juga bisa naik darah loh, Bang. Nggak cuma Abang. Oke, kalau begitu, tolong tunjukkan bahasa Yunaninya Allah itu apa? Bahasa Yunaninya Allah itu Theos. Ya udah, Theos ya. Nah, sekarang ketika Kita Theos, bahasa Yunani. ketika Theos, kita berbicara bahasa Yunani nggak, Bang? Ketika Theos berfirman, ketika Theos berfirman, Yunani atau ketika Theos berfirman, dia menginginkan Maria hamil, yang masuk ke dalam Maria ini Theos atau bukan? Bukan masuk, Bang. Bukan masuk. Bukan masuk. Jangan kau suruh, jangan. Jadi apa? Jadi apa kalau tidak masuk ke rahim itu apa namanya? Dengarkan, iya, biar ku bilang. Tengok, berfirmanlah Allah kepada matahari itu, apakah dia masuk? Enggak kan? Tidak. Ya udah. Tidak masuk. Sama ketika berfirmanlah Theos kepada Maria. Berfirmanlah Maria, Tuhan kepada Maria. Dia nyela enggak komen. Jadi enggak fair ini sebenarnya. Oke? Apa sih kau ini? Theosmu satu. Tunggu, makanya memang satu. Handi ganti pemain, Handi turunkan. Orang sakit jiwa juga ini. Parah, kamu parah. Kamu nggak bisa berdiskusi, Bung. Bukan kamu parah. Diskusi, Bang Abang. Ya sudah, kalau begitu jawab pertanyaan. Theosmu satu kan? Satu. Berfirman, jadilah terang, jadi matahari. Masuk nggak? Nggak masuk memang. Ya udah, jadi makanya matahari bukan Theos. Nah, jadi kenapa? Sekarang berfirmanlah Theos, hamillah Maria, hamil Maria. Masuk tidak? Masuk. Itu harus masuk, Bang. Masuk tidak? Enggak, itu harus masuk enggak? Itu dulu. Saya tanya, kan matahari bukan Theos. Yesus adalah Allah. Iya, Allah Theos. Theos. Iya, Theos. Berarti Theos masuk ke dalam rahim Maria, kan gitu? Makanya tadi aku bilang, Bang, halo Bang, izinkan dulu aku ngomong ya, Bang. Boleh? Silakan. Boleh? Nah, ketika itulah kayak mana ya? Dibilang standar ganda. Ketika dia Allah berfirman kepada sesuatu hal itu tidak masuk. Tetapi karena dia proses kehamilan Maria jadi masuk. Gini. Ketika apapun kalau difirmankan Allah itu kan bisa saja terjadi. Belum tentu masuk secara menyeruduk kayak gitu. Masuk terus masuk ke dalam gitu. Tidak, tetapi dia hanya berfirman. Firmannya supaya Maria itu hamil. Maka hamil, tetapi tidak masuk. Oke, berarti jadi bukan Theos. Berarti Yesus bukan Theos. Yesus Theos jelas dikatakan di Alkitab, Bang. Kalau Yesus Theos, berarti Theos masuk menjadi manusia ke dalam 9 bulan. Gimana sih orang ini? Oke, pemahamanmu masuk seperti itu. Oke, masuk. Lalu aja. Kalau tidak masuk, Yesus ini di dalam rahim atau di luar rahim? Di dalam lah, Bang. Berarti dia masuk. Firman Allah, Bang, berfirman, bedakan. Iya, berfirmanlah Allah kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan firman Theos kepada Maria. Theos menginginkan kamu hamil. Hamillah Maria. Yang ada di dalam kandungan Maria ini Theos atau bukan? Theos lah, Bang, Allah. Theos. Masih ada Theos di surga, nggak ada lagi kan? Ada, Bang. Loh, Theosmu ada berapa? Satu, Bang. Satu. Yang satu ini masuk ke rahim Maria, betul? Firmannya, Bang. Loh. Gimana sih ini orang? Tunggu. Kalau firmannya yang masuk ke rahim, berarti sama tadi. Firmannya yang menjadi matahari. Firmannya bukan menjadi matahari, Bang, tetapi kehendaknya itu, Bang.
Tadi sudah Tuhan saya jelaskan. berkehendak. Tuhan berkehendak itu menciptakan dia. matahari. Tuhan berkehendak menciptakan Yesus. Bukan sama-sama ciptaan. Bedanya bukan menciptakan, Bang. Tetapi Bang, Tuhan kamu paham tidak apa yang dimaksud ciptaan? Kamu paham tidak apa yang dimaksud ciptaan? Apa itu cipta? Ciptaan Apa itu kan cipta? buatan, Bang. Ciptaan Ya, kan buatan. Yesus ini buatan atau bukan? Yesus ini buatan atau bukan? Dari mananya dia jadi buatan, Bang? Dia dari ada menjadi ada. Berarti sesuatu yang dibuat menjadi. Ada dulu baru ada. Tidak ada menjadi ada. Siapa bilang tidak ada, Bang? Ada dalilnya enggak, Bang? Yesus ini dikatakan menjadi manusia. Berarti tadinya bukan manusia. Tadinya bukan manusia, memang bukan manusia, Bang. Tetapi Allah. Nah, berarti Theos sudah menjadi manusia. Nah, oke, Theos menjadi manusia. Nah, berarti sudah nggak ada Theos. Allah menjadi manusia, gitu kan? Iya, berarti sudah nggak ada lagi Theos karena dia sudah menjadi manusia. Theos Siapa ada. bilang, Bang? Siapa bilang? Tadi Bang? yang menjadi manusia apa? Oke, gini. Yang menjadi manusia tadi katanya firman-Nya. Oke. Jangan lagi ke situ. Ini Gimana yang menjadi firman-Nya Yesus. adalah Dengar. Kamu jangan pura-pura jadi orang bodoh. Nanti kau bodoh betulan. Yang menjadi Yesus ini firman-Nya atau yang berfirman? Firman-Nya, Bang. Berarti bukan yang berfirman. Bukan, Bang. Berarti bukan Theos. Firman itu adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Theosmu ada berapa? Theosmu ada berapa? Theosmu ada berapa? Satu. Yang menjadi satu yang menjadi manusia Yesus yang satu ini. Iya, Bang. Firman-Nya, bukan yang satu itu, tapi firman-Nya. Berarti bukan Theos yang menjadi manusia. Firman-Nya itu berarti bukan Theos yang menjadi manusia. Firman-Nya itu Allah juga, Bang. Menurut Alkitab. Ada berapa Theos? Ada berapa Theos? Satu. Yang menjadi manusia Theos. Kok Theos? Tadi udah bilang firman-Nya, hologos, Bang. Hologos, bukan Theos, hologos. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, hologos loh, Bang. Iya, hologos berarti firman-Nya yang menjadi manusia. Iya. No Theos. Oke. Berarti dia bukan Theos. Bukan Theos. Bukan Theos. Tetapi lihat lagi, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kamu kalau menjawab, Bill, konsisten kalau kamu menjawab. Ya, konsisten. Apa sih kamu ini? Tunggu. Firman-Nya adalah Saudara Allah. tidak konsisten soalnya. Iya, firman-Nya adalah Allah, adalah Theos. Ada berapa Theos sebenarnya? Ada berapa Theos sebenarnya? Jawab dulu. Dari tadi Theos berapa? Theos itu satu. Kenapa firman menjadi Theos juga kalau cuma satu? Firman itu juga disebut Allah, Bang. Jadi berapa Theosmu? Ya satu, dari tadi udah dibilang Iya satu. Yang satu ini menjadi manusia kan? Bukan menjadi manusia, jangan dipelintir, Bang. Firman-Nya yang menjadi manusia. Oke, dengarkan, izin sebentar. Berarti ya. bukan Theos yang menjadi manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Biar ku bilang, Gini. Dengarkan. Theos dan firman. Apakah Theos dan firman sama? Theos dan hologos berbeda, Bang. Berarti yang menjadi, berbeda kan? Theos dan hologos berbeda. Iya. Jadi hologos ini bukan firman, bukan Theos. Pertanyaanmu sudah terjawab di Yohanes 1 ayat 1, Bang. Saya tanya, jadi hologos ini bukan Theos. Hologos adalah Theos. Udah? Hologos adalah Theos. Ada berapa hologos? Satu hologos. Ada berapa Theos? Satu Theos. Apakah hologos dan Theos satu? Iya. Atau dua pribadi? Satu lah, Bang. Satu pribadi. Hologos adalah Theos, Theos adalah hologos. Yang satu pribadi ini menjadi pribadi Yesus. Betul? Menjadi manusia, betul. Nah, berarti sudah nggak ada lagi Theos. Kok jadi sudah tidak ada lagi Theos, Bang? Tadi
tadi katanya hologos dan teos satu pribadi. Oke, begini. Kalau Theos adalah hologos, hologos adalah Theos, dan logika abang bilang Theos, maka Theos akan menjadi Yesus, maka tidak ada lagi Susah Allah banget gitu. ya. Jadi Yesus itu bukan Allah, bang. Yang hidup itu Allah. Di Yesus itu hologos, yang adalah Theos itu juga. Ya. Betul? Ya. Ah, berarti sudah nggak ada Theos karena dia sudah menjadi manusia. Theosnya kan Yesus, bang. Theosnya kan Yesus. Iya, sudah tidak ada lagi Berarti Theos. Loh, kok nggak ada? Masih ada, bang. Yesus kan masih ada, bang. Tidak ada lagi Theos di surga karena Jadi Yesus Theosnya di mana, sudah Bang? ada di bumi. Betul? Yesusnya di mana, bang? Di bumi. Yesusnya di bumi. Iya. Loh, Oke. Di bumi. Di mana dia di bumi, bang? Loh, kan pernah di bumi dia? Iya, pernah. Maksud saya Tapi gini, sekarang maksud saya gini. kita bicara Pada sekarang, pada saat Theosmu menjadi bayi, kan dia di bumi. Oke? Nah, pada saat Theosmu di bumi, di surga nggak ada lagi Theos kan? Siapa bilang, bang? Ada dalilnya, bang? Susah dia banyak, Pak. Dia pakai iman. Ada dalilnya, ada. Ada dalilnya, coba disebutkan, bang. Di mana, bang? Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Theos mengambil rupa seorang hamba, dan Theos menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos telah merendahkan dirinya, dan Theos taat sampai mati, dan bahkan Theos mati di atas tiang salib. Berarti sudah tidak ada Theos di surga. Betul? Itu kan tafsiranmu, bang. Kok betul? Ini bukan tafsiran, ini dalil. Ini dalil. Ini dalil Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Tadi ada abang bilang Theos tidak ada lagi di surga, mana dalilnya? Tetapi alam Ini dia sudah menjadi manusia. Ada di situ dibilang Theos tidak ada di surga, bang. Theosmu ada berapa? Theosmu ada berapa? Satu. Dengarkan. Theosmu yang satu ini mengambil rupa manusia. Betul? Firmannya, bang, hologos. Jangan, kalau kamu mau berbahasa Yunani, pakai bahasa Yunaninya saja. Oke, jangan Theos menjadi manusia, tetapi hologos. Hologos dan Theos sama atau tidak? Iya, sama. Kalau sama jangan diprotes. Loh, bukan, kalau memang mau pakai satu, untuk apa muter-muter ini, Bang Zuma? Biarin enggak apa-apa, sabar. Enggak, kalau memang mau Berkelit satu, terus untuk ini. apa dipergunakan kata jangan hologos diganggu. dan Theos? Itu dulu. Aduh, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu menipu diri mereka sendiri. Coba. Oke. Yesus mengajarkan Kamu sedang menipu dirimu. kafir. Kamu sedang menipu dirimu. Silakan Bang Hendi. Coba saya maju dikit. Sebentar Pak William. Gini. Theos itu adalah Tuhan. Theos ini siapa menurut Anda ini? Theos disebut Allah, bang. Tuh Bapak ya. Bapak di surga ya, Theos ini ya. Betul? Kalau Allah itu dalam iman kami, bang, tidak cuma Bapa saja, bang. Siapa? Berapa? Bapa itu hanya sebagai sebutannya saja. Ya. Terus siapa itu? Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Enggak ini. Kudus. Yang di surga ini ada berapa? Di surga ada berapa yang berkuasa? Di surga ketiga-tiganya, bang. Oke, jadi ada 3 Tuhan di surga. Tidak, bang. Lah, ketiga-tiganya kok. Tadi Anda ngomong 3 loh. Kau bilang Tuhan kan? Tuhan itu Iya. hanya satu. Di surga bang. ada berapa Tuhan? Di surga ada berapa Tuhan? Satu. Nah, Siapa Tuhan, namanya? kata Tuhan ya. Tuhan. Kata Siapa Tuhan. nama Tuhan itu yang di surga? Ada sebutannya sebagai Enggak, Allah. sebentar Bapa. dulu. Ini saya Ya. sederhanain dulu ini. Di surga kalau ada satu Tuhan, siapa nama Tuhan itu? Allah Bapa. Oke, Bapak ya. Kristus. Oke, Bapak. Yesus Kristus, bang. Katanya satu. Loh. Sebutannya banyak, bang. Iya. Bapa. Sebutannya mau Yesus banyak, Kristus. tapi oknumnya satu. Oke. Ya udah. Tuhannya memang satu. Iya, Tuhannya satu. Oke. Siapa nama Tuhan yang satu ini? Namanya. Iya. Namanya ada Yahweh, bang.
Yahweh, baik, Yahweh. Ada Yesus. Oke, udah stop. Yahweh ini yang menjadi Yesus atau bukan? Tadi sudah dibilang hologos firman. Dengarkan dulu. Yang menjadi Yesus Yahweh atau bukan? Yahweh yang berfirman. Oke, berarti yang menjadi Yesus firman bukan Yahweh. Ya, firman. Firman. Jadi Yahweh berfirman jadi Yesus, betul? Yahweh berkehendak. Iya, Yahweh berkehendak, Yesus Ya, jadi. Betul? Yesus, ya. Ya. Jadi Yesus ini kehendak Yahweh, betul? Ya, betul. Betul Banjuma, udah, kena dia udah Banjuma. Nah, kehendaknya sama-sama dengan Allah. Jangan putus. Inilah yang dikatakan Al-Qur'an, wa mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli bisu dan buta. Inilah gambaran orang-orang Kristen ini, orang-orang kafir. Tuhannya satu, ada di surga. Tuhan yang satu ini menjadi manusia. Masih ada di surga Tuhan? Masih ada. Siapa bilang Tuhan, Bang? Kan itu kamu yang bilang Tuhan, Bang, jadi manusia. Jadi yang menjadi manusia ini bukan Tuhan. Udah dijawab tadi. Nah, menjadi manusia itu. Jadi begini, Yahweh berfirman, Yahweh di surga berfirman, hamillah Bunda Maria. Iya. Yahweh di surga berfirman berkehendak, hamillah Bunda Maria, jadilah Yesus. Artinya Yesus ini adalah kehendak Yahweh. Begitu kan? Oke. Iya, betul, kehendaknya. Kehendaknya. Nah, kehendak Yahweh ini apakah Yahweh? Ya, betul. Terjawab di Yohanes 1 Nah, ini yang ngaco nih, kehendak Yahweh adalah Yahweh. Tapi ditanya apakah Yahweh ada di surga? Apa katanya? Ada, masih ada. Gila, ini yang Al-Quran ketangan itu begitu. Kenapa demikian? Mereka kehilangan cahaya. Mereka kehilangan cahaya. Falamma ada'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Allah menarik cahaya itu sehingga mereka buta, membiarkan mereka dalam kegelapan. Menjadi lucu-lucuan. Yahweh jadi manusia. Apakah Yahweh masih ada? Ada. Bukan Yahweh, Hologos. Apakah Hologos itu Yahweh? Iya. Apakah Theos itu adalah Hologos? Iya. Apakah Waduh, di report lagi, jangan mereport dong. Wah, kerepot lagi. Sambil menunggu Bang Juma ya. Jadi gini ya bro ya, tadi ya, ini izin ya. Jadi kehendak Yahweh menjadi manusia. Manusia ini adalah Yesus. Tapi Yesus ini adalah Yahweh itu sendiri. Kan begitu menurut Anda ya? Betul ya? Yahweh, Bang, ingat, Yahweh itu kan nama. Iya. Oke. Oknumnya itu adalah penguasanya. Siapa penguasanya? Allah. Ya. Maka Yesus adalah Allah. Maka oke, dengarkan dulu. Nama tidak belum. Jangan diputar dulu, bro. Kita sederhanakan dulu lah. Kehendak Yahweh, dengarkan dulu. Yahweh berkehendak, Yahweh berfirman. Oke. Nah, kehendak Yahweh ini, hamillah Bunda Maria, lahirlah Yesus. Jadi Yesus ini kehendak Yahweh. Ya, tapi Yesus ini adalah Yahweh juga, betul kan? Betul? Bang, Yahweh itu nama, Bang. Iya. Itu nama. Iya, benar udah. Oke. Kita ambil satu nama yang lu pakai dulu biar lu nggak muter-muter gitu loh. Kalau pakai nama, Bang, itu bakalan mutar. Tapi kalau pakai oknum nggak mutar. Oh iya, oknum siapa? Oknum siapa yang menjadi Yesus? Siapa nama oknum itu? Allah. Oke, Allah udah. Oke. Jadi Allah menjadi Yesus. Firmannya, Bang. Oke, jadi Allah berfirman. Allah berkehendak. Dengarkan ya, dengarkan dulu sayang, dengarkan dulu lah. Biar cepet gitu loh, Banjima udah naik nih. Jadi Yahweh atau Allah berkehendak. Allah berfirman, hamillah Bunda Maria, jadilah Yesus. Jadi Yesus ini adalah kehendak Allah, betul? Ya, betul. Betul. Allah berfirman, Allah berkehendak, jadilah matahari. Matahari ini adalah kehendak Allah, betul? Betul. Betul. Apa bedanya matahari dengan Yesus? Sama-sama kehendak Allah. Bedanya apa? Matahari, Bang, dia tidak memiliki roh. Oke. Yesus
Yesus memiliki roh. Oke, apakah keduanya adalah ciptaan Allah? Kalau matahari ciptaan, Bang. Kalau Yesus? Kalau Yesus tidak ciptaan. Nah, kedua-duanya kehendak Allah tadi. Iya, kenapa bisa beda? Berbeda. Berbeda, Bang. Oke, kalau Yesus bukan ciptaan, berarti Yesus ikut mencipta. Jelas. Oke. Berarti Yesus yang menciptakan manusia. Iya, Bang. Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Betul. Jadi Yesus lebih tua daripada Bunda Maria. Kalau itu pertanyaannya betul, Bang. Betul. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Iya, Bang. Secara ya. Iya udah. Jadi waktu pencipta masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, apakah masih ada pencipta di luar kandungan? Tahu nggak, Bang, pengertian jangan dipotong lagi. Ini mau kesimpulan. Waktu pencipta alam semesta masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, apakah di luar kandungan masih ada? Bukan masuk, Bang, tetapi dikehendaki maka terjadi. Yang dikandung Bunda Maria ini yang menciptakan Bunda Maria, betul? Oke. Nah, pencipta ini masuk ke dalam kandungan. Apakah masih ada pencipta di luar kandungan? Masuk, Bang, berbeda, Bang. Kalau masuk itu artinya udah berbeda. Tetapi masuk di dalam kandungan artinya terkandung, betul? Kau mengkehendaki sesuatu masuk, Bang. Iya. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung Bunda Maria tadi udah jelas Hologos. Kok jadi? Iya, berarti yang menciptakan Bunda Maria itu yang dikandung Bunda Maria, betul? Betul. Betul. Nah, kalau pencipta masuk dalam kandungan, di luar kandungan masih ada pencipta. Masuk, Bang. Tidak digunakan. Kenapa digunakan kata masuk itu dulu? Oke. Kalau pencipta dalam kandungan, saya hilangkan kata masuk. Kalau pencipta alam semesta dalam kandungan, gitu ya, apakah masih ada pencipta di luar kandungan? Di luar kandungan. Kalau penciptanya ada di dalam kandungan, apakah penciptanya di luar kandungan? Ada atau tidak? Adalah, Bang. Berarti ada dua pencipta, satu dalam kandungan, satu di luar. Kau menghitung apanya, Bang, di situ, Bang? Ya kan di dalam kandungan dia, Bro. Allah. Allah itu kan maksudnya. Saya ulang ya. Ini ada Banyumak lagi naik ini. Pencipta ini dalam kandungan 9 bulan. Ya, karena pencipta inilah yang dikandung oleh yang diciptakan. Bunda Maria diciptakan, kemudian yang diciptakan ini mengandung sang pencipta. Pertanyaannya, sang pencipta ada dalam kandungan 9 bulan, di luar kandungan ada sang pencipta enggak? Jawabannya dua-duanya ada, Bang. Di Dua dalam ada. Sang pencipta ada berapa? 1. Posisinya ada di mana? Posisinya tidak terbatas, Bang. Kan ada dalam kandungan dia tadi. Allah itu terbatas, Bang. Kan ada dalam kandungan. Ya, walaupun dia di dalam kandungan, apakah menutup kemungkinan dia ada di surga? Oh, berarti dia bisa keluar masuk, Banyumak masuk, Banyumak keluar masuk. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah. Itu dulu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Mereka menganggap Tuhan itu seperti hantu. Nah, orang kafir itu gini. Tuhan masuk ke rahim di dalam terpenjara. Oh tidak, Tuhan masih ada di luar. Ini konsep apa? Konsep yang lebih kemudian buruk daripada konsep binatang. Inilah dia. Tuhan disetarakan dengan seperti itu penggambarannya. Jadi ibarat kata Tuhan itu berkata, jadilah nasi. Tuhannya nyemplung ke panci jadi nasi. Ini konsepnya dia kayak gitu. Jadilah ayam. Tuhan masuk ke dalam perut ayam, keluar menetas jadi telur. Ini Kristen itu gitu. Ini yang Al-Quran katakan, falamma ada'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Allah melenyapkan cahaya dari mereka sehingga mereka itu dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Apa yang dia torehkan di lisannya tidak sesuai dengan akalnya. Ini karena zalim dia. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli. Kenapa tuli? Tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Cuman suara. Dia mendengar suara.
tapi dia tidak ngerti apa arti suara itu. Mereka bisu, sudah tahu kebenaran itu seperti apa, mereka tidak mau mengatakan kebenaran itu. Mereka tetap saja menolak. Mereka buta. Sudah nyata sekali Maria hamil, mengandung manusia, nyata Yesus manusia, tapi mereka buta. Masih dianggap teos, masih dianggap dewa, masih dianggap Tuhan. Nah ini makanya Allah mengatakan, mathaluhum kamathalil ladzi istaqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Allah melenyapkan cahaya yang ada pada diri mereka. Coba kita ikut dipusingkan. Kita menggunakan akal, dia menggunakan iman. Imani saja. Jadi ketika akal kita menelaah apa yang diimani, kita jadi error. Kalau mereka dari kecil, dari lahir bahkan sudah didoktrin kayak begitu. Umat Islam nggak bisa tertarik ke dalam konsep yang seperti itu. Karena itu adalah seburuk-buruknya konsep. Tuhan satu, jadi manusia. Apakah Tuhan itu jadi manusia? Iya. Apakah sudah tidak ada lagi Tuhan? Masih ada. Mana? Dia kan sudah jadi manusia. Oh tidak seperti itu, salah. Kenapa dia begitu? Karena antara akal, iman dan mulutnya itu bertolak belakang satu sama lain. Inilah yang Allah katakan, cahayanya sudah padam. Kecuali mereka kembali introspeksi diri. Oh iya ya, benar ya. Kok saya kayak gini ya? Tadi saya katakan Tuhan itu satu, Theos dan Hologos satu hakikat, bukan dua tapi satu. Nah, sang Hologos menjadi manusia. Kok masih ada Hologos? Nah ini, kenapa demikian itu tadi? Cahaya sudah dipadamkan oleh Allah. Masya Allah. Itu yang menyebabkan itu. Sebenarnya Bang Yuma sangat sederhana loh ya. Kalau dia mau menjadi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia menjadi seorang muslim ya, tinggal membaca surat Yasin 82. Bahwa sederhana sekali Allah Maha Kuasa. Kalau ingin menghendaki tinggal apa itu kun fayakun. Kan gitu sederhana ini barang. Bang, iya bagaimana? Coba surat Yasin 82 diterangin dulu bagaimana. Amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu juga sama di Mazmur 339, kun fayakun. Ketika Tuhan menghendaki Maria hamil, maka Tuhan memberi perintah, hamil Maria. Masakan Tuhan yang berkata hamil, langsung Tuhan turun ke dalam perut Maria. Oh, apa-apaan itu? Itu konsep lucu-lucuan. Kenapa bisa demikian dahsyatnya keburukan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran? Itu tadi Tuhan menghapuskan cahaya pada diri mereka. Nggak ada lagi cahaya itu, nggak ada lagi. Sehingga mereka menabrak semua yang kebenaran dianggap sebagai sebuah kesalahan, sebuah kehilafan, sebuah keburukan dianggap kebaikan. Itulah mereka. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Coba kita tanya pelan-pelan. Tuhanmu ada berapa? Satu. Maaf Bang Juma, apakah yang seperti ini mereka tahu? Tetapi mereka sengaja ya, itu tadi dibilang Bang Yuma. Karena kalau saya lihat, iya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bang, dikatakan sangat jelas. Yukhadi'unallaha walladina amanu. Mereka hendak menipu Allah dengan ungkapan, dengan ucapan, dengan asumsi, angan-angan dan duga-dugaan mereka tentang Allah. Yukhadi'unallaha walladina amanu, dan orang-orang beriman. Mereka ingin menipu orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bang, udah bisa bergantian Bang. Gitu. Nah sekarang dengan Anda mengatakan Tuhan itu satu, yang satu itu menjadi manusia, tetapi Anda tidak mau mengakui bahwa sudah tidak ada lagi Tuhan karena sudah menjadi manusia. Siapa yang hendak Anda tipu di sini? Terputar Bang. Tidak ada yang mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Nah, Alkitab tidak mencatat yang menjadi manusia. Ini Tuhan ini kan Theos, betul? Ah, betul Theos. Ah, Theos. Jadi Yesus ini Theos atau bukan? Hologos Bang. Tuh. Hologos ini Theos atau bukan? Ya, Theos. Tuh coba lihat. Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasur. Kan jelas sekali tuh. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma ada'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Allah mematikan cahaya itu karena kedegilan mereka.
Theos adalah hologos, betul? Ini aja, kita persingkat coba ke Willy. Adalah Theos. Willy. Iya. Kalau kamu berkata, kalau kamu mengucapkan kata-kata itu kamu atau bukan? Bukan perkataan bang, tapi kehendak. Enggak. Ini bukan sebatas perkataan bang, kehendak. Kehendak kamu itu apakah adalah kamu? Jelas lah bang. Oke, baik. berkehendak, Kalau kamu berkehendak, sebentar. Bentar itu. dulu. Kamu berkehendak nanti malam. Hubungan suami istri sama, dengarkan dulu, berhubungan suami istri itu kan kehendakmu, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Terus kemudian istrimu hamil, terus kemudian anakmu lahir. Apakah anakmu itu kamu? Itu kan bang hasilnya bang. Iya, apakah hasil kehendak sebentar? Apakah hasil kehendak kamu itu adalah kamu? Nah, kehendakku ingin melakukan apa bang? Iya, hasilnya langsung. Jadilah anakmu. Jadilah anakmu namanya Roy. Ya, bentar dulu Pak Willy. Jadilah anakmu namanya Roy. Apakah Pak Willy adalah Roy? Dalam segi nama enggak bang? Dia manusia. Anakku manusia. Apakah anakmu sama dengan kamu? Sama lah bang, manusia. Masa hewan? Sama-sama manusia. Apakah sidik jari kamu sama dengan anakmu? Sidik jarinya tidak bang, tetapi tetap berarti berbeda. Baik. Masuk kita masukkan di sini, Pak. Theos menjadi manusia. Oke, melalui rahim Bunda Maria. Oke. Dengarkan dulu orang ngomong supaya kamu ngerti. Bukan. Orang lagi ngomong kok kamu juga ngomong. Gitu loh. Bukan bang, aku dari tadi udah sabar. Tadi kan udah aku bilang hologos. Ya, ini dengarkan dulu analoginya tadi. Setelah saya selesai, Anda ngomong lagi dong, serius nih. Jadi kehendakmu, mohon maaf ya, berhubungan suami istri sama istrimu. Kehendakmu benar-benar jadi kehendakmu, hamil istrimu, lahir anakmu. Anakmu bukan kamu. Ya, kamu bukan anakmu. Berbeda antara bapak dan anak. Sekarang Theos berkehendak hamil Bunda Maria jadi Yesus. Pertanyaannya, apakah Theos dan Yesus sama atau beda? Silakan. Oke bang, terima kasih ya bang. Oke, apakah Theos dan Yesus berbeda atau sama? Oke, saya bilang sama. Kemudian ini bang, tadi aku bilang benar-benar melawan akalnya ini orang yang banyak. Bang. Iya, tapi itu dia. Al-Quran kan sudah mengatakan dulu, itu. Bang. Kayak mananya? Ganti-gantian kan bang? Ya udah terusin. Oke. Nah tadi abang mengambil analoginya bahwasanya saya akan berkehendak hendak melakukan malam ini dengan istri saya. Melakukan apa? Melakukan persetubuhan, maaf cakap. Oke. Nah untuk istri saya biar hamil, maka saya melakukan kehendak saya itu. Nah, yang siapa yang melakukan kehendak itu? Apakah setan atau saya? Itu dulu. Otomatis saya. Maka kehendak saya itu adalah saya. Oke. Nah, sementara analogi abang yang mengarahkan ke hasilnya itu sudah berbeda dengan kehendaknya. Tetapi itu adalah hasil. Sementara kehendak itu adalah sebuah proses. Prosesnya saya ingin melakukan ini gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan abang tadi, Yesus itu apakah Theos? Jelas dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus firman hologos adalah Theos, dan Theos itu hologos. Tetapi yang menjadi manusia bukan hologos. Gitu. Kalau anakmu pergi sekolah, apakah kamu ikut pergi sekolah? Tidaklah bang. Berarti beda. Itu kan melakukan kan bang. Berarti beda ya. Itu kan melakukan pekerjaan. Udah cukup, kan, bukan. Kalau Yesus lagi netek sama ibunya, apakah Bapak di surga yang netek? Bang, karena kan Bapak tidak Yesus. Berarti beda. Berbeda bang, jelas beda. Berbeda. Udah kelar. Jangan dilawan lagi akalnya. Udah banyak, Pak. Udah sehat dia. Yesus adalah Allah, Bang. Ingat, Yesus adalah Allah. Enggak sehat lagi. Jangan putus. Abang putus. Baru aja sembuh udah kambuh lagi. Bukan, Abang putus-putus. Bapak itu siapa, Yesus itu siapa, dan Roh Kudus saya itu ulang siapa, lagi, saya ulang analoginya ya. Kalau anakmu pergi sekolah, yang terdaftar di sekolah itu anakmu atau kamu? Anak saya, Bang. Anaknya. Jadi kamu nggak sekolah, ikut anak. Kalau Yesus lagi nete, apakah Bapak nete? Yesus nete, Bapak tidak nete.
Karena Yesus bukan Bapa. Berarti beda. Berbeda. Berbeda. Nah, Jadi Yesus dan Bapa beda. tapi Betul? Allah. Hah? Betul. Tapi Allah lah. Lo enggak sehat lah lagi. Bapak Allah bukan, Bapak Allah bukan. Astagfirullah. Bapak Allah. Yesus Bapak Allah bukan. Roh Kudus Allah. Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Berapa Allahmu? Satu. Loh. Yesus dan Bapak beda. Iya kan? Beda, Bang. Roh Kudus dan Yesus beda. Bapak Beda, Bang. Allah, Yesus Allah. Roh Bang Juma manusia. Saya manusia. Ada berapa manusia? 3 lah. Nah ini yuhadiuna Allah waladina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Kamu itu tidak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal kamu menipu dirimu sendiri. Jelas-jelas Yesus beda dengan Bapa, Yesus beda dengan Roh Kudus, Yesus adalah Yesus. Ini 3 entitas yang berbeda. Bagaimana mungkin 3 entitas yang berbeda lalu kita tanyakan itu ada berapa entitas, kamu bilang 1. Bagaimana kau ini? Coba izin masuk Pak De, bentar Pak De. Mau masuk ke mana? Masuk ke botol? Enggak. Ya, Pak Marwoto izin Pak Marwoto. Oh iya iya. Willy, kamu bilang Yesus, Bapa dan Roh Kudus 1, betul? Betul. Allah bukan Ya, satu. Allah. Theos gitu ya. Sebut Theos saja lah. Theos. Oke, Baik. Theos. Berarti sebut Yesus Hologos. Baik. Kalau 1 terpisah atau tidak? Kalau dalam pribadi dia Bang berpisah Bang. Berpisah. Iya. Ya Bisa sudah, dong. kelar. Yesus kan di dunia ketika itu, sementara Bapa itu sudah ada dari zaman Bahorok. Iya, berarti kan 3 kan? Udah Bukan terpisah 1 tadi. lagi kan? Kan Udah terpisah. Tiga Kan? apanya Bang? Tiga Kan udah apanya dikasih Bang? contoh terpisah dia. Contoh tadi kan sudah anak. terpisah. Contoh tadi dia bilang kalau anakku terdaftar di sekolah itu bukan saya yang terdaftar. Jadi anaknya dan dia beda. Begitu juga kalau Yesus netek di ibunya, Bapak nggak ikut netek. Berarti Bapak dan Yesus beda. Betul Bong? Betul Bong? Betul? Siapanya Bang? Anda. Jadi anak betul, Anda yang terdaftar di sekolah bukan Anda. Berarti anak Anda dan Anda beda. Yesus netek sama ibunya, bukan Bapak yang netek. Artinya Bapak dan Yesus beda. Betul? Betul. Betul. Sehat dia Banyu Pak sekarang. Iya. Baru? Iya. Yesus itu apa? Kalau terpisah bukan 1 namanya. Kalau 1 Siapa itu bilang tidak terpisah. Terpisah tidak satu, Udah Bang? sehat dia tadi, udah sehat Siapa udah. bilang satu Kasihan tidak dia. tidak terpisah. Terpisah tidak satu gitu. Siapa Iya, bilang Kak. Bang? Banyak contoh terpisah bilang tapi tetap 1. satu. Itu. Kamu bilang 1 toh, kamu bilang 1. Sekarang apa, saya Bang? tanya. Satu Satu apa, hakikat, satu hakikat. Ya, oke. Sampai di situ pas. Kalau kayak gini muter Iya. dia, serius. Iya, satu hakikat toh. Begini Kalau sebenarnya, satu hakikat begini, terpisah Ahi, tidak. sebenarnya- Udah, kasih Banyuma lagi Ya, aja. sebenarnya Udah begini, sehat tadi Banyuma. Udah Konsepnya sehat bukan dia. Trinitas, tetapi konsepnya dia itu Bhinneka Tunggal Ika. Gitu dia. Udah. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap Nah, satu. betul kan? Tapi kalian bingung gitu. Itu dia. Permasalahannya Yesus manusia Pak Allah hanya manusianya cukup, aja kalian cukup. pandang. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi Astagfirullah. yantiqu Abang ini baca bima apa? la yasmau illa du'a wan nida. Sekarang langsung aja sekarang ini. Di surga itu ada berapa Tuhan, Bro? Tuhannya atau apanya yang kau tanya Yang Bang? kau sembah di surga siapa? Ada yang kami sembah itu Bapa melalui Yesus dengan penyertaan Roh Kudus. Oke, yang menerima sembahan siapa? Mereka bertiga Bang, karena kan kami melalui Oke. anaknya penyertaan Coba, Roh Kudus. coba kira-kira kau bikin Dia tadi sadar enggak ngomong mereka bertiga? Ya 3 Tuhan ya. Coba kau Tapi formulasikan. ditanya katanya 1. Tapi mereka bertiga. Ya Allah ya Rabbi. Coba kau formulasikan. Satu. Dengerin dulu Bang Willy. Kau formulasikan coba kalau kau minta doa ke Bapak, gimana coba? Caramu berdoa coba. Saya sebutkan aja ya Bang. Ya coba.
seperti yang diajarkan Tuhan, Tuhan Yesus ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bukan kena pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Yesusnya mana? Yesusnya nggak ada loh. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesusnya nggak ada loh. Yesus nggak ada lo sebut. Nah, itu kan doa yang diajarkan Yesus kan? Iya, berarti kenapa kau nggak libatkan Yesus waktu kau berdoa tadi? Aku kan belum selesai, Bang. Oh ya, coba. Nah, sebatas sampai amin, kemudian saya mengucapkan, melalui anakmu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Oh, jadi Yesus ini pengantar doa? Bukan cuma pengantar doa, pengantar segalanya. Oke. Oh, jadi kamu berdoa, hai Yesus, sampaikan doaku kepada Bapa. Kalau kau tidak sampaikan, dengarkan dulu. Hai, dengarkan dulu. Hai Yesus. Dengarkan, Bang. Dengarkan dulu lah. Itu udah gantian. Hai Yesus. Kalau salah, Bang, dengarkan dulu lah, gantian lah. Hai Yesus, sampaikan doaku ini kepada Bapa. Kalau kau tidak sampaikan doaku kepada Bapa Yesus, saya tidak mengakuimu, begitu? Perlu Abang tahu juga ya, cara penyampaiannya itu berbeda. Oke? Kalau cara penyampaiannya berbeda, otomatis hasilnya juga pasti akan berbeda. Oke, boleh nggak berdoa tidak melalui Yesus? Tidak boleh, Bang. Sudah jelas dibilang. Melalui dia bisa mengakses Bapa. Yang mengabulkan doa Yesus atau Bapa? Ketiga-tiganya, Bang. Kalau mau berdoa tanpa Yesus, kalau tidak sampai, siapa yang mau mengabulkan? Oke, berarti Yesus juga mengabulkan doa? Betul. Bapak juga? Betul. Kalau salah satunya nggak mau mengabulkan, satu mau, satu tidak, ribut? Satu mau, saya tidak. Hasilnya sama siapa, Bang? Doa. Kalau kamu berdoa nih, Willy berdoa. Misalnya hari ini mau beli mobil. Yesus berkata, enggak jangan dulu. Bapak bilang kasihan. Terus Yesus enggak, jangan. Bapak bilang kasih. Nah, gimana itu keputusannya? Contohnya kau kan berdoa. Oke. Ini saya udah kasih contoh tadi, tinggal lu jawab. Iyalah, bentar. Berdoa melalui Yesus Kristus. Nah, kalau tidak dikabulkan, ngapain ribut? Berarti tidak tersampaikan. Berarti mereka ini tidak pernah ribut, selalu kompak. Bertiga ini. Pola pikir Abang kok berbeda, Bang. Kok malah pernah ribut? Kalau kan ribut, tiga di atas, tiga itu. Dunia. Kalau ribut, iya enggak? Enggak, misalnya gini contoh. Hari ini kau berdoa mau beli mobil, Bapak mengabulkan, Yesus menolak. Bagaimana ceritanya tuh? Kan tadi alurnya Bapa melalui Yesus, penyertaan Roh Kudus. Oke? Nah, kalau tidak dikabulkan doanya, otomatis ketiganya ini tidak mengabulkan. Artinya tidak sampai kepada ketiganya. Ketiga di surga ini itu menduduki satu tempat atau terpisah? Ketiga apanya, Bang? Yesus, Bapa, Roh Kudus di surga ini jadi satu atau terpisah? Bukan terpisah, Bang, satu. Satu, baik. Kan Yesus ada fisiknya, jadi Bapak itu masuk ke dalam fisik Yesus. Bapak itu ada fisiknya, Bang. Yesus ada fisiknya. Yesus ada fisiknya. Bapa itu roh. Jadi rohnya Bapak masuk ke fisik Yesus. Jelas dong, makanya dibilang rohku ada padanya. Oke, jadi Tuhanmu di surga berfisik, laki-laki, pernah disunat. Kok jadi laki-laki? Loh, Yesus memang bukan laki-laki, kan laki-laki dia. Oh, kalau Yesus laki-laki, menurutmu laki-laki enggak di sana? Oh, sudah jadi ganti kelamin. Apanya ganti kelamin? Enggak. Yesus di surga masih laki-laki atau berubah? Dia di dunia jadi laki-laki apa jadi apa, Bang? Laki-laki dia. Ya udah, clear. Jadi di surga Yesus masih laki-laki. Nah, menurutmu laki-laki, ya udah. Saya nanya kamu. Loh, kalau aku berdasarkan imanku, kamu terima enggak? Enggak apa-apa, coba ngomong, coba jawab. Yesus di surga masih laki-laki atau berubah? Tapi Yesus yang ke dunia ini dalam wujud laki-laki. Saya nggak nanya dunia, di dunia laki. Di surga sekarang masih laki atau tidak?
Nah, dia waktu di dunia laki-laki naik ke surga dengan apa? Tubuh kemuliaannya. Nah, Masih laki-laki atau tidak? Jenis kelaminnya apakah itu diperiksa, Bang? Enggak, Yesus di surga ini itu masih dengerin. Yesus di surga ini laki-laki atau bukan? Nah, pertanyaannya itu penting tidak? Yesus itu laki-laki atau perempuan? Oke, kita kesampingkan karena nggak penting. Yesus di surga ini punya fisik atau tidak? Jelas punya tubuh Punya kemuliaan. fisik. Fisiknya ini jenis kelaminnya apa? Penting tidak? Tadi penting. Saya tanya. Penting sama siapa, Bang? Pak? Penting sama siapa? Biar orang pada tahu. Loh, itu tergantung persepsi kita. Oke, saya rubah lagi. Apakah Yesus yang di surga ini itu yang pernah disusui Bunda Maria di bumi? Ya jelas lah, Bang. Emang berapa Oke, Yesus? berarti Yesus di surga ini masih anak Maria yang pernah disunat. Untuk sekarang dia tidak disebut sebagai anak Maria, Bang. Dia sudah disebut Allah. Anak Maria kemana sekarang? Loh, kan dia udah di surga. Ketika dia sudah tanggal dari dunia ini, otomatis dia sudah kembali ke ilahiannya. Berarti anak Maria udah hilang? Bukan hilang, masih ada, tetapi tidak kemana? Muter-muter. Tidak disebut lagi, Bang. Tidak disebut lagi bukan berarti dia nggak ada. Ada atau tidak anak Maria sekarang? Jangan kau tanyakan ada atau enggak. Ada nggak anak Maria sekarang? Sekarang udah di surga. Berarti anak Maria di surga, Tuhanmu anak Maria yang laki-laki itu, betul? Masih ada enggak? Marianya masih ada enggak? Maria sudah nggak ada di bumi. Ya udah, tapi ada di surga kan? Iya, tapi Maria itu bangkit nggak ada kuburannya. Yesus nggak ada kuburannya. Yesus kok nggak ada kuburannya? Udah jelas-jelas diteliti ada kuburannya kok. Ada di kuburannya ada isinya nggak? Loh, namanya udah bangkit. Gimana sih? Berarti tubuhnya bangkit semua ke surga. Tubuh dengan tubuh kemuliaannya naik ke surga. Jelas menyatakan. Masih ya di surga itu Yesus masih tangannya bolong yang pernah juga disunat gitu ya. Surga Jelas ya. Bang, ketika Yohanes di Pulau Patmos ditunjukkan tangannya itu Bang. Makanya dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Berarti Tuhanmu di surga cacat. Kok cacat? Tangannya bolong. Kelamin Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu termasuk Tuhan kembali juga jadi Tuhan. Iya. Kelaminmu jangan saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Jangan emosi, santai. Iya. Kelamin Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu juga menjadi Tuhan. Kelaminmu yang kamu manusia. Kenapa jadi kelamin manusia? saya? Enggak, Kenapa kelamin saya? Apakah manusia? Itu dulu. Dia adalah bagian dari kemanusiaan saya. Nah, ya udah, itu juga. Kelamin Yesus bagian dari ketuhanannya. Semua adalah bagian ketuhanannya. Tubuhnya. Berarti Tuhan Anda maha besar. Ya jelas dong, maha hadir. Kelaminnya ikut membesar nggak? Kelaminmu ikut membesar nggak walaupun kamu manusia? Saya tidak maha besar. Jangan gila kamu. Kau samakan saya dengan Tuhanmu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Laikahum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah kafir. Kenapa? Karena kafir menyamakan manusia dengan pencipta langit dan bumi. Benarkah Tuhan itu maha besar? Jawab. Allah itu memang maha besar, maha hadir. Apakah Yesus maha besar? Iya, maha besar. Apakah kelaminnya ikut maha besar? Nah, pertanyaannya kelaminmu maha besar. Nah, kan? Coba, inilah kesaliman konsep daripada menuhankan manusia. Makanya Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau disamakan dengan manusia. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk, Yesus itu manusia, punya kelamin. Apakah kelamin Yesus maha besar? Yesus itu adalah Allah pada hakikatnya. Ya, saya tanya, apakah kelamin Yesus maha besar? Kelaminmu apakah kenapa manusia? Jadi saya bukan Tuhan. Jangan kau lantik lagi saya jadi Tuhan. Cukup Yesus aja. Pertanyaan saya, apakah kelamin Yesus maha besar? Apakah tubuhnya Yesus maha besar? Apakah Yesus maha besar?
apakah kelaminmu Gini mungkin ini dia nggak mau jawab itu. Gimana? Kenapa kamu samakan aku dengan Tuhanmu? Dia nggak mau jawab itu. Gini, Willy, dengarkan dulu Willy. Kukunya Willy, dengar Willy. Tuhan dengarkan itu dulu maha saya. besar. Dengarkan. Maka muncul pertanyaan, apakah kelamin Yesus yang disunat itu maha besar? Jawab. Mungkin pertanyaannya gini, apakah fisiknya Yesus di bumi masih sama besarnya fisiknya Yesus di surga? Atau sudah Kalau membesar? sama besar berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Coba ditanya dulu dari bawah dulu. Willy, apakah fisiknya Yesus sama di bumi sama dengan fisiknya Yesus di surga sekarang? Sama atau beda? Willy, coba jawab dulu itu. Oke, sebentar. Jangan di-mute kan. Ya. Kalau temanmu berbicara enggak kamu mute kan, tetapi kenapa pada saat saya berbicara kamu mute kan gitu? Itu enggak Wa fair. masalul ladina kafaru kamasalil ladzi yantiqu bima la yasma'u illa du'a wa Dia nida. sebenarnya tidak paham. Orang-orang tetapi kafir dia itu berdoa. seperti hewan yang selalu diseru bilang orang tentang kafir. kebenaran tapi mereka tidak mengerti, padahal Yesus mereka Kristus mendengar. mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, tidak boleh sekarang kata-kata saya tanya samamu, kau menuhankan Yesus, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Anda Antikristus mengatakan itu dalam orang mulut Anda mengatakan Kayak Yesus manusia, seperti orang yang tapi mengaku pada Yesus konsep itu Tuhan, iman Anda tetapi Yesus tidak itu adalah berperilaku Tuhan. yang diajarkan Tuhan. Oke, itulah oke. antikristus itu. Kenapa Kamu Kristen itu baca. disebut antikristus? Karena Kristen menuhankan yang bukan Tuhan. Mari kita buktikan. Apakah Yesus itu maha besar? Jawab. Dari tadi kamu bertanya loh. Apakah Yesus itu maha besar? Maha besar sifatnya kan? Nah, berarti kelaminnya juga maha besar. Kelamin itu sifatnya. Jadi jasadnya tetap kecil. Kelamin itu jangan berputar, jangan dulu pikir. Enggak, kesana jasadnya kemari. Yesus tidak kecil, Enggak. tidak maha besar. Tunggu, ini berbicara kelamin tadi kau. Bagaimana mungkin kemudian jasad kecil mengaku aku loh maha besar kalau dia kecil? Itu pembohong namanya. Apa sih yang kau bilang? Yesus itu maha besar atau maha kecil? Itu sifat kan? Sifatnya Yesus maha besar. Yang Jasadnya katanya kenapa? kecil. Jasad itu sifat. Iya, saya tanya, jasadnya kecil. Tidak, jasad itu sifat. Beda Ya jasad, udah, beda kalau sifat. tidak, apa yang sama-sama Oke. kan? Nah, sekarang yang saya tanya jasadnya. Jasadnya kecil. Kecil apanya? Ya seperti sedia kala dia di sini lah. Oh, berarti kecil dong. Kecil apanya? Loh, kecil karena Tuhan itu maha besar. Tahu nggak kau arti kecil kayak mana? Tuhan itu maha besar. Satuan pengukuranmu apa kau gunakan? Tuhan itu maha besar. Sifatnya Yesus maha besar. itu kecil. Oke, kalau tubuh kamu itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Kau Yesus sebenarnya maha besar. berkuar-kuar. Kalau Kau Yesus sebenarnya maha memang besar, kuar-kuar aja. berarti yang dipotong pada hari ke-8 juga ikut membesar. Kelaminmu mungkin ikut membesar karena kau Emosi kan? penyakit. Makanya kamu aja yang mengambil konsep seperti ini jengkel, apalagi Allah. Makanya kamu kekal di neraka karena Aku kamu nggak jengkel, menyetarakan Allah dengan makhluk. Aku jengkel karena kau berkuar-kuar dari tadi, bukan karena kelamin. Oh, bukan Itu berkuar. urusanku. Ini untuk menerapi karena kamu tidak waras. Aku yang Kalau bodoh kamu selalu juga berteriak pintar. tidak mau Orang sembuh bodoh selalu dengan berteriak resep pintar. terakhir ini, berarti Orang kamu sudah bodoh akut. selalu berteriak pintar. Berarti kamu sudah akut. Kalau kamu sudah tidak bisa sembuh dengan resep terakhir ini, berarti kamu sudah akut. Tempat untuk mengobatimu cuma ada di neraka. An'am balhum adal. Kalian itu Willy seperti binatang, bahkan lebih mulia daripada binatang. Kenapa? Kalian diberi akal, diberi otak, makhluk paling sempurna, pemimpin di muka bumi. Sedangkan binatang, mereka tidak punya akal. Tapi akal kalian itu tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Gimana itu, Willy? Masya Allah. Orang lah. Cobalah, Bung, Saudara Billy, mumpung kamu masih dikelilingi orang-orang yang mengasihimu. Di gereja mana ada yang mau menyelamatkan kamu kayak begini? Kita ini orang yang menyayangi kamu. Kami bertanya itu untuk menerapi supaya otak berfungsi. Oh iya ya, kok bisa ada kayak begini ya? Dari tadi kamu belepotan.
Theos adalah hologos, hologos adalah satu dengan theos. Ketika kemudian menjadi manusia, bukan theos yang menjadi manusia, tapi Tuhanmu cuma satu. Tapi kamu nggak mau mengaku dia jadi manusia. Cobalah renungkan itu, Bung. Renungkan itu. Ya, apa yang kita lakukan di sini bukan kebencian, tapi wujud sayang samamu. Coba lihat betapa banyak orang yang sudah bersyahadat. Karena mereka tidak ego. Mereka ketika dinasihati, diberi masukan, mereka mendengarkan gitu. Bukan orang bodoh, bukan orang bodoh. Imannya tidak kuat. Asumsinya tidak kuat. Asumsinya tidak kuat. Orang Kristen itu bukan orang beriman. Orang Kristen itu orang percaya. Makanya Kristen itu adalah aliran kepercayaan. Bukan dinul selayaknya Islam, bukan. Gitu loh. Imannya tidak kuat. Bang Zuma, Dia bisa gimana, Bang? Mohon izin bentar. Dia bilang barusan orang Kristen itu kalau ikut kata Yesus, meskipun iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, katanya, Bang. Ikut Yesus tetapi mengimani berbeda. Bisa saja kalian mengeklaim mengikuti Yesus tapi tidak mengimani. Nah, sekarang sesi terakhir, sesi terakhir dari saya. Ketika Anda punya anak, Anda mengajarkan kepada anak Anda Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Oke. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Dah selesai. Sekian. Yesus itu Tuhan dan manusia, apalagi